Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati. Selamat datang dalam acara pengajian Ramadan DPK IPB 2022 secara virtual pada hari ini, Sabtu 23 April, dengan tema pengajian peran perempuan meraih keutamaan Ramadan. Kebetulan 2 hari yang lalu kita juga memperingati Hari Kartini. Jadi ini momen yang tepat untuk kita berbincang dari perempuan, oleh perempuan, untuk perempuan, tapi ada bapak-bapak juga yang mau join, yang bisa join. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu luangkan untuk mengikuti kegiatan ini yang insya Allah akan terlaksana sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah, rahmat, serta hidayahnya kita semua diberi kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti pengajian Ramadan DPK IPB 2022 secara virtual yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, Ramadan merupakan bulan kebaikan yang akan mengantarkan semua anggota keluarga menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jika kualitas takwa ini didapatkan, maka akan meningkat pula kualitas setiap diri, setiap hamba. Dalam bulan Ramadan, seorang muslimah memiliki peran yang luar biasa, sebagaimana istri Rasulullah Khadijah radhiyallahu yang sangat berperan dalam menguatkan diri Rasulullah saat menerima wahyu pertama. Sementara Aisyah selalu mendampingi Rasulullah dalam mensiarkan Islam dari segala rintangan. Maka Ramadan memberikan kita fakta bahwa seorang muslimah diberikan ruang dalam Islam untuk memiliki peran penting. Begitu pentingnya peran perempuan sehingga Rasulullah memberikan penegasan yang terbaik di antara kamu adalah yang paling baik kepada perempuan. Sedemikian Allah juga memuliakan perempuan yang banyak kita baca atau kita resapi di dalam Al-Quran. Ada satu khusus surat tentang perempuan yaitu An-Nisa. Tapi banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang mulianya perempuan diinikan Allah ya. Jadi kita banyak ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana peran perempuan meraih keutamaan dalam bulan suci Ramadan ini, kita akan bersama mendengar tausiah dari Ibu Yudiwanti yang alhamdulillah sudah bergabung. Assalamualaikum Bu Yudiwanti, semoga Ibu senantiasa walafiat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Didin. Ya, baik. Serangkaian acara yang akan kita ikuti bersama diawali dengan sambutan sekaligus pembukaan Ketua DPK IPB, Prof. Aida Vitayala Hubes. Kemudian dilanjutkan dengan foto bersama serta doa dan diteruskan dengan tausiah serta diskusi. Pada akhir acara akan disampaikan penyerahan sertifikat sekaligus penutupan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di dalam pembukaan ini. Selanjutnya saya serahkan pada Ibu Aida untuk memberi sambutan dan membuka acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iman Rahayu Budin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi
wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Insinyur Yudiwanti Wahyu, Dosen Fakultas IPB selaku penceramah pada pagi hari ini, Ibu Profesor Dr. Iman Rahayu, Guru Besar Fakultas IPB selaku PIC, ya, Person in Charge, dan sekaligus moderator pada pengajian hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk mengisi acara pengajian ini. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan seluruh peserta pengajian yang telah hadir di layar ini. Kami mengucapkan terima kasih telah mendaftar dan hadir. Tanpa kehadiran Ibu dan Bapak tentunya acara ini menjadi kurang bermakna. Segala puji marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah, keselamatan, dan karunia, kesehatan prima yang kita nikmati pada pagi hari ini, dan juga kepada seluruh pengurus DPK IPB yang senantiasa bersemangat menyelenggarakan acara demi acara yang produktif dan bermanfaat. Kami sangat senang sekali menyelenggarakan pengajian Ramadan lagi setelah tahun lalu di bulan Ramadan kami menyelenggarakan tausiah juga oleh Profesor Dr. Ujang Sumarwan, Dekan Fakultas Ekologi Manusia, dan kali ini kami mengundang Ustazah yang tidak asing lagi di Kota Bogor ini, yaitu Ibu Yudiwati. Dan tentunya kali ini kita akan mengupas tentang peran perempuan dalam meraih keutamaan Ramadan. Topik ini sangat tepat sekali untuk dikemukakan, mengingat di hari Ramadan, maka biasanya ibu-ibulah yang lebih sibuk dengan rutinitas kegiatan, mulai dari menyiapkan menu untuk sahur, belanja ke pasar untuk menyiapkan menu berbuka puasa, bahkan sejak hari pertama atau hari kedua puasa pun sudah mulai disibuki dengan memesan kue kering untuk lebaran, dan terkadang pusing menyusun menu untuk si bocil, ya, bocah kecil yang masih punya bocah ini, ya, yang masih belajar puasa. Sementara suami juga kadang-kadang memerlukan menu khusus. Jadi ada anak, jadi ada suami, ya, yang perlu dilayani dengan secara khusus. Kesibukan ibu di bulan Ramadan ini ditambah lagi dengan pekerjaan di luar rumah bagi ibu-ibu yang bekerja, ya, baik sebagai tenaga profesional, sebagai pejabat, sebagai dosen, ya, dengan seabrek tugas yang terbentur dengan deadline, atau ibu rumah tangga yang juga ditambah dengan statusnya sebagai mahasiswa, karena banyak juga ibu-ibu yang sambil kuliah gitu, ya, dan tentunya juga seabrek tugas, literatur review, segala macam. Pertanyaannya ini adalah bagaimana dengan kesibukan rutinitas kerja yang multitasking seperti ini? Masihkah perempuan mampu dan akan istiqomah di dalam mencapai dan memperoleh keutamaan Ramadan? Para hadirin yang kami hormati, bulan Ramadan adalah bulan mulia yang selalu dinantikan dan selalu disambut dengan sukacita dan kebahagiaan sebagai hari dan bulan yang selalu dihiasi dengan maghfirah dan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Selama 11 bulan sebagai makhluk Tuhan kita menjalani hidup dan kehidupan duniawi yang dipenuhi dengan aneka ragam kegiatan di rumah dan juga di publik yang tentunya tidak lepas dari salah dan hilaf. Nah, di bulan Ramadan inilah kita sebagai manusia diberi kesempatan untuk lebih khusyuk dan tawadu dalam upaya membersihkan dan mensucikan diri dari segala salah dan hilaf. Perasaan bahagia dan syukur di dalam melaksanakan ibadah Ramadan ini merupakan cerminan ketakwaan manusia yang beriman, karena Ramadan merupakan salah satu syiar agama Islam yang harus senantiasa kita muliakan, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Ini ada di dalam surat Al-Hajj. Kedatangan bulan Ramadan sebenarnya tidak terlepas dari peran keluarga sebagai unit terkecil di masyarakat, di mana peran seorang ibu atau perempuan menjadi sangat penting di dalam menimbulkan suasana Ramadan yang penuh dengan keindahan, keikhlasan, keceriaan, dan keberkahan untuk mencapai keutamaan dan keberkahan Ramadan. Menyiapkan anggota keluarga, terutama anak buah hati yang masih duduk di sekolah dasar, ya, atau yang masih duduk di SMP, itu juga menjadikan tugas seorang ibu di dalam menyambut bulan Ramadan. Dan tentunya berbeda dengan 2 tahun yang lalu,
ketika pandemi masih sedang heboh-hebohnya, maka Ramadan tahun ini sudah mulai banyak jamaah yang sholat berjamaah di musola atau masjid untuk melakukan sholat isya dan lanjut dengan sholat tarawih. Bahkan Mekah ya saat ini sudah dipenuhi oleh para jamaah yang bersujud dan berdoa di pintu Ka'bah yang hampir jadi sedih. Yang hampir 2 tahun ini agak tertutup atau terbatasi untuk dikunjungi. Namun saat ini kota Mekah telah banyak yang pergi, telah banyak didatangi oleh para haji, sehingga menjadi tujuan utama di dalam masa Ramadan ini oleh sebagian besar jamaah yang mampu dan sehat. Sebagai apa? Sebagai refleksi keimanan dan pelepas dahaga serta kerinduan untuk sujud dan berserah diri di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perempuan sebagai seorang istri, ibu rumah tangga, dan ibu bagi anak-anaknya memerlukan kemampuan intelektual dan pengetahuan agama yang cukup tentang keutamaan dan keberkahan bulan Ramadan. Selain itu, perempuan juga memerlukan adanya kemampuan fisik, selain fisik, serta kemampuan emosional yang seimbang agar tetap tegar dan sabar dalam melakukan aktivitas domestik dan publik dalam kondisi yang mungkin agak lemah, agak lapar, sehingga dengan cara tersebut ibadah puasa pun dapat ditunaikan dengan baik, tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus. Selain menyiapkan diri seorang perempuan sebagai istri, ibu rumah tangga, dan ibu dari anak-anaknya, sangat berperan penting dalam mendorong kesiapan dan kebersamaan semua keluarga dalam beribadah puasa di bulan Ramadan. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menyiapkan hal tersebut diantaranya itu ada 5. Pertama, mempersiapkan nurani, ruhiyah, ya, dengan memperbanyak istighfar, membersihkan penyakit hati, menahan amarah, dan mudah memaafkan orang lain serta memaafkan diri sendiri. Kedua, menyiapkan ilmu batiniah dengan banyak tadarus atau membaca Al-Quran dan mempelajari makna fikih puasa. Karena ketika nanti kita mati, yang mendampingi kita itu adalah bacaan-bacaan kita. Apakah itu selembar, 2 lembar, atau mudah-mudahan kita tamat ya, hafal Al-Qurannya. Ketiga, menyiapkan kekuatan fisik dengan memelihara ketahanan fisik atau jasmani. Tidak mengkonsumsi secara berkelebihan atau bahkan mengurangi makan juga secara berkelebihan. Karena mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Keempat, menyiapkan harta maliyah ya, dengan cara menabung selama 11 bulan agar dapat lebih banyak berinfak dan bersedekah di bulan Ramadan, dan tentunya menjalankan kewajiban berzakat fitrah dan juga selain berzakat yang sudah merupakan kewajiban kita. Kelima, melatih dan membiasakan anak untuk berpuasa sebelum Ramadan dengan cara melatih diri dan keluarga untuk berpuasa, misalnya puasa Senin Kamis dulu latihan ya, atau puasa 3 hari di pertengahan bulan, atau berpuasa ala Nabi Daud selang-seling 1 hari. Karena jika tiba-tiba kita hanya berpuasa selama 1 bulan penuh, tentunya barangkali fisik kita agak sulit untuk melakukan penyesuaian. Tapi tentunya ini akan tergantung pada kondisi perseorangan, karena menahan lapar dan haus perlu diiringi dengan keimanan dan ketakwaan bahwa segala sesuatu yang dilakukan adalah demi Allah semata, bekal untuk hidup di dunia akhirat. Semoga kita semua, ibu-ibu yang hadir dan bapak-bapak yang hadir di webinar pagi ini, dapat menjadi orang tua, dapat menjadi perempuan, dapat menjadi laki-laki yang siap dan handal di dalam meraih keutamaan Ramadan. Lalu apa makna keutamaan Ramadan dan bagaimana perempuan harus berperan di bulan Ramadan agar keutamaan tersebut dapat diraih? Marilah kita simak dengan seksama dari tausiah yang akan disampaikan oleh Ibu Ustazah Yudiwanti. Akhirnya DPK IPB mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan acara ini dapat terlaksana dengan baik. Kami memohon maaf jika dalam menyiapkan acara ini terdapat kekeliruan yang dilakukan. Dan terakhir, kami mempersilakan Ibu dan Bapak peserta webinar untuk berdiskusi dalam forum ini melalui chat room jika ada pertanyaannya, atau secara langsung yang akan
dipandu oleh moderator. Sekali lagi terima kasih kepada penceramah Ibu Yudiwati, pengarah acara, penanggung jawab acara, moderator, dan juga host dan co-host. Semoga kegiatan kita diberi kelancaran dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk selanjutnya kami mohon perkenan Ibu Iman Rahayu dapat memimpin acara ini sampai terlaksananya tanya jawab dengan peserta. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pengajian pagi ini dengan mengusung judul peran perempuan dalam meraih keutamaan Ramadan dimulai dengan resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada masalah, Budin? Maaf, saya belum dibuka. Terima kasih kepada Ibu Aida. Selanjutnya kita akan foto bersama yang akan dipandu oleh host atau co-host. Silakan Ibu Ila, Bu siapa? Ibu Hira atau Putri. Foto di awal pertemuan. Oke. Baik. Kita langsung mulai saja ya. Ini di sini kebetulan ada 2 slide. Jadi gayanya bersiap dulu nih Bapak Ibu. Kalau boleh juga dibuka dulu kameranya. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke. 1 kali lagi kita berfoto bersama. Sebentar. Oke. Slide selanjutnya ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih Mbak Putri atas bantuannya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mari kita sama-sama menundukkan kepala sejenak untuk memanjatkan doa untuk kelancaran acara ini. Mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita akan ikuti tausiah dari Ibu Ustazah Yudiwanti. Namun sebelumnya mohon izin saya menyampaikan biodata singkat beliau. Ibu Dr. Yudiwanti Wahyu lahir di Wates, Yogyakarta pada tanggal 7 November 1963, menyelesaikan studi S1, S2, dan S3 di IPB. Sejak tahun 1988, beliau menjadi dosen pada Fakultas Pertanian. Moto hidup beliau adalah Mardatillah. Memiliki 7 anak dan 8 cucu. Sungguh menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Demikian Bapak Ibu biodata singkat dari Ustazah Yudiwanti. Selanjutnya kita langsung akan mengikuti ceramah, tausiah sekaligus diskusi sampai kurang lebih pukul 10.15 waktu Indonesia bagian Barat. Kepada Ustazah Yudiwanti dipersilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Dan para peserta kami ucapkan selamat mengikuti pengajian Ramadan DPK IPB 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillah, puji syukur kita Masya Allah, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia keberkahan, kesehatan, dan hari ini diizinkan untuk bersama-sama berada di room Zoom untuk mengkaji. Saya diberi amanah oleh Prof. Didin dan ibu-ibu sekalian yang hebat-hebat, Masya Allah. Beberapa hari saya tidak sulit untuk memformulasikan apa yang ingin saya sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang Allah karuniakan kepada saya untuk disampaikan dapat memenuhi apa yang dibayangkan oleh ibu-ibu sekalian. Mohon maaf sekali. Alhamdulillah, dan salam dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW dan juga kepada keluarga beliau serta kepada seluruh penerus beliau, para sahabat, para tabiin, para salafus soleh, para mujadid, ya, para pembaharu yang senantiasa Allah hadirkan untuk memperbaharui pemahaman kita tentang Islam. Juga kepada seluruh para dai yang istiqomah untuk senantiasa menjaga agar tetap dalam kondisi keimanan keislaman hingga akhir zaman. Alhamdulillah. Ibu sekalian, saya ingin menyapa dahulu ini para sepuh-sepuh, para sepuh ya, ibu Prof yang dulu zaman saya masih S1, Prof Aida, Prof Din, kemudian alhamdulillah ada Prof Mirna. Saya dulu murid ibu ketika pekerti, Masya Allah ya, alhamdulillah ini sangat terbekali ya waktu itu karena kebetulan masih anak baru, kemudian meneruskan waktu itu kebetulan Prof Amris sakit beliau ketika mengajar pasca ya. Nah rupanya tanpa sengaja kemudian tidak bisa membedakan Prof konten antara S1 dengan pasca karena kebetulan kami adalah prodi yang baru waktu itu tahun 1998 ya. Waktu itu yang ada ban PT yang baru yang kemudian kami diminta untuk membuat prodi pemeliharaan tanaman. Alhamdulillah sekalian yang telah hadir, terima kasih sekali. Saya mohon izin untuk share screen. Ibu, lupa. Apakah sudah tertayang? Alhamdulillah. Sudah, Bu. Terima kasih. Sudah, Bu. Ya, saya mendapat amanah untuk menyampaikan peran perempuan dalam meraih keutamaan Ramadan. Tadi Prof Aida dalam pengantar sudah menyampaikan banyak hal ya, Masya Allah ya. Memang kita sangat bersyukur ya. Islam itu ketika hadir maka mengangkat derajat perempuan. Ya, salah seorang sahabat utama yaitu Sayyidina Umar, beliau itu suatu saat ketika beliau tiba-tiba menangis, di saat lain tiba-tiba tertawa ya. Ketika ditanya sahabat yang lain, kenapa kamu tiba-tiba tertawa? Teringat pada zaman jahiliyah dulu, beliau membuat Tuhan dari makanan. Nah, kalau lapar Tuhannya dimakan. Jadi beliau mentertawakan diri sendiri. Tapi beliau juga menangis. Kenapa? Karena teringat putri beliau yang dikubur oleh beliau. Itu zaman jahiliyah ya, merasa malu ketika memiliki anak perempuan ya. Kalau ketika Firaun kan laki-laki yang dibunuh ya. Tapi pada masa jahiliyah pada kaum Quraisy dulu adalah perempuan, anak perempuan itu dibunuh. Padahal ibunya perempuan, istrinya perempuan. Ya. Memang kalau tidak mengikuti aturan Allah itu jadi bisa salah berpikir sekalian. Baik, saya mencoba untuk menyusun apa yang saya mampu untuk melakukannya ya. Ini tugas dari Prof Din. Masya Allah, penugasan Masya Allah ya. Yang pertama adalah tentang keutamaan Ramadan sendiri sekalian ya. Dari banyak sumber, pertama adalah keutamaan adalah karena Allah menjanjikan dapat tercapai derajat takwa ya, dalam bulan Ramadan. Kemudian juga keutamaan karena Ramadan itu sendiri yang merupakan bulan utama bulan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu tahun adalah bulan yang utama. Sebagaimana hari Jumat juga ada hari pilihan Allah dalam satu pekan. Nah, kemudian juga ada booster pahala kebaikan luar biasa pada ibadah kita di bulan Ramadan. Selain itu juga booster ampunan di bulan Ramadan. Dua hal ini waktu itu kebetulan disampaikan pada saat mengisi pengajian di Faperta, nanti kemudian diperbaiki ketika menyampaikan ke adik-adik kami di pesantren Alifah, nanti saya insya Allah akan share kepada ibu sekalian. Ya, kemudian apa yang kita bisa melakukan di sini untuk meraih keutamaan Ramadan?
Jadi pertama menurut saya ini Ibu sekalian ya, silakan nanti kalau ada hal yang mungkin tidak kurang cocok begitu. Pertama adalah bagaimana kita membuat diri kita dan keluarga kita untuk mencapai derajat takwa. Ya, sebagaimana Allah janjikan dengan Ramadan dan kita saum maka akan tercapai derajat takwa. Dan yang kedua adalah bagaimana diri dan keluarga bisa meraih booster pahala kebaikan yang Allah janjikan. Juga untuk meraih booster ampunan ya. Karena ketika kita pulang nanti maka pahala dan ampunan nanti menjadi modal kita ya untuk bisa kembali agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita lihat satu-satu Ibu ya. Pertama adalah janji Allah untuk tercapainya derajat takwa. Allah berfirman ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Biasa kita kutip ketika bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Jadi wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi kewajiban kita saum itu adalah untuk mencapai derajat takwa. Nah, apakah bisa tercapai? Nah, ini PR-nya pada diri kita sendiri. Dan juga kalau untuk tadi Prof. Edo menyampaikan dengan posisi sebagai perempuan ya dalam rumah tangga, terutama adalah bagaimana kita juga memfasilitasi keluarga kita untuk bisa mencapainya. Nah, ini Ibu yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Artinya apa? Perlu bekal keimanan untuk bisa melaksanakan saum Ramadan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita dan Rasulullah contohkan bagi kita. Dan tadi sangat setuju ya untuk yang disampaikan oleh Prof. Aida, terutama untuk anak-anak kita sebaiknya dilatih. Dan kita pun juga melatih diri ya. Kan ada surat saum sunnah yang tadi BD sampaikan ya, bisa saum Senin Kamis, bisa saum tengah bulan atau mungkin saum Daud ya satu hari saum satu tidak adalah selain untuk menyiapkan Ramadan juga bagaimana kita mendapatkan kesempatan ya untuk memperbaiki ibadah-ibadah fardu dengan ibadah sunnah yang kita lakukan. Nah, sekarang apa yang dimaksud bertakwa Ibu sekalian ya? Nah, di sini Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini jadi ada dua karakter utama orang yang bertakwa. Pertama adalah tidak ada keraguan dengan kebenaran Al-Qur'an, tidak ada keraguan. Jadi tidak bisa kita menerima sebagian menolak yang lain. Katanya ini biasanya ibu-ibu itu tidak benar bisa menerima surat ini tentang poligami seperti itu katanya ya. Nah, di sini tidak ya. Karena itu ketentuan Allah kan dan bagaimana Allah sudah mengingatkan ya di bagian depan diingatkan bahwa boleh 2, 3 atau 4 tapi diikuti dengan kalau kamu tidak bisa berlaku adil satu saja. Lihat yang lain diingatkan tidak bisa berlaku adil. Bagaimana Allah sudah memagari sebetulnya tapi tidak dilarang. Kemudian juga menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Dua kunci. Jadi tidak agut dengan kebenaran Al-Quran dan juga menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Nah, pada ayat selanjutnya Allah merinci. Kita lihat di sini pada ayat yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Kemudian melaksanakan sholat. Kemudian menginfakkan sebagian rezeki. Ini adalah rukun iman. Rukun iman yang pertama itu semuanya gaib. Allah gaib, kemudian malaikat gaib, hari akhir gaib, Qadar dan Qadar juga gaib. Bahkan Rasul juga sudah gaib, sudah tidak ada Nabi dan Rasul. Yang masih adalah Al-Quran. Malaikat juga gaib. Kemudian selanjutnya adalah melaksanakan sholat adalah rukun Islam sekalian, termasuk menginfakkan sebagian rezeki. Dalam rukun Islam adalah yang disampaikan adalah zakat, karena itu merupakan kewajiban. Tapi kalau belum terpenuhi ya syarat nisabnya ya jumlahnya ataupun waktunya maka kita memberikan ini menginfakkan sebagian rezeki yang Allah karuniakan kepada kita. Selanjutnya cirinya adalah pada ayat yang keempat Bismillahirrahmanirrahim walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka beriman kepada Al-Qur'an dan kitab yang diturunkan sebelumnya ya. Dan mereka yakin akan adanya hari akhirat. Masya Allah, ini adalah rincian dari tadi ya. Secara umum adalah orang yang bertakwa dan karakteristik utama adalah tidak ragu dengan kebenaran Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai huda. Ini hanya bisa dilakukan orang-orang yang memiliki karakteristik seperti ini. Ya. Yang tadi beriman kepada yang gaib, kemudian mendirikan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah karuniakan pada kita, kemudian beriman pada Al-Quran dan kitab sebelumnya, serta yakin akan adanya hari akhirat. Di ujung adalah Bismillahirrahmanirrahim ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun.
merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Masya Allah itu sekalian ya. Jadi apa itu orang-orang beruntung? Dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman pada ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Orang beriman tadi dijelaskan beberapa di depan ya. Nah, ada berapa persyaratan di situ ya, karakteristik orang yang beriman yang beruntung ya. Selanjutnya ditutup dengan ayat yang ke-11. Aladina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Ya, yakni orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Ya. Jadi ketika orang itu beriman, kemudian mencapai derajat takwa, maka dia akan beruntung. Dan ujung keberuntungan adalah bagaimana Allah akan membalas dengan surga. Nah ini yang pertama, bagaimana kita keutamaan yang mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita bisa diraih ya, dengan kita menjalankan ibadah saum Ramadan sebagaimana yang Allah janjikan. Selanjutnya adalah Ramadan adalah bulan utama pilihan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada 4 hal ya dari beberapa referensi ya. Pertama, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup dan pintu-pintu surga dibuka ketika Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah terdapat malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan senilai 1000 bulan. Yang keempat adalah bulan Ramadan adalah bulan salah satu waktu dikabulkannya doa. Ya. Ini kalau orang berpuasa berdoa itu makbul, apalagi ketika bulan Ramadan, ketika kita diwajibkan berpuasa. Mari kita simak satu-satu ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 ya, yang Allah berfirman yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi kalau tadi panggilan saum adalah ya ayyuhalladzina amanu, ternyata Al-Qur'an itu dibagi linas sekalian. Hudalinas, petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Ini menarik ya, di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, jadi memang perlu menunggu sampai masuk waktunya. Dalam hadis Rasulullah jelas bersabda, kita berpuasa ketika melihat hilal dan berbuka ketika melihat hilal. Jadi memang harus sampai melihat hilal. Karena kalau pernah saya baca di salah satu referensi, peristiwa langit yang tidak bisa diduga itu satu-satunya adalah kapan hilal tampak. Dihitung bisa, ya, tetapi tampak itu belum tentu, tergantung bagaimana Allah kehendaki. Kalau Allah belum kehendaki tampak ya tidak. Ya, apa masa iya sih? Ya, kalau kita sekarang misalnya hukum ini yang menjatuhkan apel ke bawah ya karena kita ada di bumi, kena gravitasi. Coba kalau kita ada di luar angkasa tidak ada gravitasi, tidak akan jatuh ke bawah, itu adalah kehendak Allah. Dan bukan tidak mungkin Allah sesuai kehendaknya akan berikan sesuatu bagi kita sebagai pembelajaran. Yang kedua adalah setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup dan pintu-pintu surga dibuka ketika Ramadan tiba. Rasulullah bersabda, bila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan pun dibelenggu. Masya Allah. Oleh karena itu ketika setan dibelenggu, ibu sekalian, Allah juga memberikan kita karunia kepada kita untuk kemudahan untuk melakukan kebaikan. Kadang kita merasa Ramadan itu kok bisa ya, misalnya yang tilawah seperti saya terbata-bata begitu, bulan Ramadan itu bisa ngejar dalam 1 bulan itu khatam, alhamdulillah. Di bulan lainnya, aduh boro-boro begitu. Itulah semangat yang Allah karuniakan pada kita. Ini tersituasi yang memang terkondisikan agar kita juga terjaga dengan baik. Meskipun belum tentu kalau secara ini ya, setan dibelenggu artinya adalah karena setan itu kan sebetulnya atribut yang melekat bisa pada diri manusia. Minal jinnati wan nas, demikian ya dalam surat An-Nas Allah firmankan. Jadi bisa manusia dengan atau bisa jin. Apa itu? Yaitu atribut yang mengajak kepada perbuatan keji dan mungkar. Itu semua adalah ajakan setan. Saya ingat ketika kan kalau setan dibelenggu berarti logikanya tidak ada yang kesurupan, ibu sekalian. Saya ingat ketika beberapa tahun yang lalu pas bulan Ramadan tiba-tiba saja ada yang menelpon ke almarhum suami, Ustadz minta tolong datang, itu ada yang kesurupan bulan Ramadan. Kata suami, ini bulan Ramadan ternyata ada yang kesurupan juga gitu ya. Nah rupanya memang yang membelenggu itu ya beliau kemudian menyimpulkan yang belenggu adalah kita sendiri. Karena kalau kita dikaruniai sesuatu, kemudian kita merespon, maka respon tergantung kita. Misalnya katakanlah sekarang sedang 10 hari terakhir ya, kemudian kita dibangunkan oleh suami kita. Nah apa kita mau melek atau tidak tergantung kita. Ya, kalau kita sadar kemudian kita melek, maka di situ melek itu
belum terlepas buhul, masih ada ikatan buhul. Kalau kita sudah bangkit kemudian berwudu, maka itu adalah sikap kita yang kemudian akan diikuti oleh malaikat akan menyertai kita. Tetapi kalau kita malas-malasan itu nanti bisa jadi kita mengundang setan, ya. Karena itu merupakan perbuatan yang minimal mendolimi diri sendiri. Karena sungguhnya tubuh kita, anggota kita itu adalah taat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ketika ada dalam diri kita, ya, kemudian kita dikaruniai akal, kita dikaruniai hati, maka belum tentu kemudian menjadi ketaatan itu belum terjaga. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah terdapat malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Dalam surat Al-Qadr, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadari khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah, ya. Nah, hari ini berseliweran ajakan kepada kita sekalian melalui WA Group, ya, melalui personal chat, ya. Ajakan untuk bersedekah 1000 bulan, ya, atau wakaf 1000 bulan. Mari kita sambut sekalian, ya, kesempatan yang luar biasa yang Allah sediakan hanya khusus di bulan Ramadan saja. Dan Rasulullah itu secara khusus juga beliau menyiapkan untuk menyambut Lailatul Qadar. Itu adalah wasiat Rasulullah, apalagi kita. Itu juga perlu menyiapkan dengan baik. Nah, kemudian selanjutnya adalah bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa. Di sini Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah membebaskan berapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila ia memanjatkan doa, maka pasti akan dikabulkan. Kemudian selanjutnya Nabi SAW juga bersabda, 3 orang yang doanya tidak tertolak adalah orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Ini kita sekarang alhamdulillah memang diwajibkan untuk berpuasa, sehingga insya Allah doa kita juga akan makbul. Nah, ini adalah keutamaan Ramadan karena memang bulan Ramadan tersebut adalah bulan pilihan Allah. Selanjutnya adalah booster pahala kebaikan pada ibadah di bulan Ramadan. Masya Allah. Nah, ini pertama adalah pelipat gandaan pahala kebaikan yang Allah sediakan bagi kita. Apa saja, ya? Pertama, ibadah fardu kalau kita lakukan maka pahala kebaikan itu dilipatkan 70 kali dibanding bulan yang lain. Ini ada hadisnya, nanti Ibu sekalian silakan melihat di tayangan yang satu lagi. 70 kali lipat. Jadi kita hitung saja kalau dalam satu hari kita ibadah fardu apa? Pasti melaksanakan sholat fardu, tidak mungkin tidak. Kecuali ibu yang sedang berhalangan, adik-adik apa di berhalangan. Kalau yang lain tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk sholat, tidak boleh ditinggalkan sholat. Kemudian yang lain apa? Ibadah fardu di sini ada yang bisa dilakukan yaitu zakat, ya, berzakat. Ya. Makanya kenapa banyak yang kemudian menyengaja bayar zakat pada bulan Ramadan karena pahala kebaikannya itu dilipatkan 70 kali. Ya, kemudian yang kedua adalah ibadah sunnah. Ini pahalanya seperti ibadah fardu pada bulan yang lain. Tentu saja kalau sekarang Ramadan memang kita harus berpuasa, tidak bisa kita puasa sunnah, ya, puasanya Ramadan saja. Tapi kita bisa sholat sunnah. Kita bisa bersedekahnya tadi, ya. Jadi sebetulnya kita bersedekah, tetapi hitungan pahalanya seperti kalau kita berzakat. Nah, yang menarik Ibu sekalian, hadirin sekalian, ternyata Rasulullah SAW itu beliau tidak pernah membayar zakat. Kenapa? Karena beliau tidak pernah menyimpan harta beliau itu mencapai nisab, baik nisab jumlah maupun nisab waktu. Rasulullah SAW itu beliau ketika ada ghanimah, ya, akan mendapatkan bagian untuk Rasul. Ya. Tapi oleh beliau langsung dikeluarkan sampai habis. Bahkan dalam riwayat ketika beliau sudah menjelang wafat itu menanyakan kepada Ibu Aisyah, coba tengok tuh di lemari apakah masih ada apa yang bisa dikeluarkan untuk sedekahkan. Jadi beliau tidak pernah membayar zakat, ya. Tapi rukun Islam itu mewajibkan kita membayar zakat, sehingga secara tidak langsung kewajiban muslim untuk kaya agar mencapai nisab sehingga bisa bayar zakat. Termasuk juga agar bisa berangkat haji. Sekarang di Bogor berangkat haji punya uang belum bisa berangkat. Karena masa tunggunya sudah 22 tahun. Pengalaman kami mendaftarkan anak-anak kami untuk berangkat haji, untuk ini membuka tabungan haji, mendapatkan pemberitahuan sekarang 22 tahun, Bu. Dan itu baru terhitung ketika kita sudah membayar 25 juta minimal ke bank dan akan didaftarkan ke kementerian. Tetapi Ibu, Bapak-bapak sekalian yang hadir, kalau kita punya uang banyak, ya, itu silakan ada haji khusus menggunakan fasilitas undangan dari Raja Saudi. Itu ongkosnya berapa belas ribu dolar begitu, ya. Yang kalau dihitung-hitung setara hampir 300 juta, ya. Tapi kalau Allah karuniakan kepada kita uang 1 triliun, ya sedikit, ya. Tapi bisa langsung berangkat haji, Masya Allah. Ini sunnah, ya, pahalanya seperti ibadah fardu pada bulan yang lain. Oleh karena itu mengapa
sekarang tadi Prof. Aida menyampaikan sekarang udah mulai banyak di tanah suci ya. Itu salah satunya Prof. Ais ya, tiba-tiba beliau ada bikin status di Raudah. Ini saya sapa. Ya Mbak, tiba-tiba jadi berangkat. Kadang tidak direncanakan tuh memang Allah kehendaki akan berangkat juga. Kenapa? Karena inilah seperti ibadah haji. Nanti di akhir akan disampaikan hadisnya. Kemudian juga memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa. Kenapa? Karena akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Masya Allah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tilawah Al-Quran. Ya, khusus tilawah ini adalah pahalanya adalah sebanyak huruf yang dibaca. Dan tiap huruf diganjar 10 pahala kebaikan. Dalam hadis Rasulullah bersabda, alif lam mim ketika kita baca Al-Baqarah itu bukan 1 tapi 3. Alif 1, lam 1, mim 1. Dan masing-masing diganjar dengan 10 pahala kebaikan. Oleh karena itu para sahabat, para tabiin, dan para pesulap-pesulap itu mereka memperbanyak tilawah pada bulan Ramadan. Ya. Bahkan Imam Syafi'i itu sampai dalam 1 hari bisa 2 kali khatam. Ya. Kok bisa ya gitu? Berarti beliau hafal. Kalau tidak hafal tidak mungkin. Kalau kita membaca mushaf maka tidak terkejar, tidak mungkin. Kalau kita alhamdulillah dikarunia sudah sering membaca, udah agak hafal saja, mata kita sudah tidak bisa mengikuti. Sehingga di suatu forum pernah ada yang menanyakan, Ustadz, kalau apakah tilawah itu bagaimana? Apa harus baca? Kata Ustadznya tidak. Jadi yang penting dijaharkan, setidaknya kita bisa dengar sendiri. Ya, jadi tidak dalam hati ya, tapi harus ya kalau mungkin banyak orang lain itu punya umi-umi kalau bahasa Jawa begitu ya. Itu sudah masuk kategori tilawah. Masya Allah ya. Jadi luar biasa pada bulan Ramadan itu. Dan itu yang paling mungkin kita kerjakan. Ada yang menanyakan antara tilawah dengan tadabbur. Kalau Ramadan silakan tilawah yang banyak. Masya Allah, mudah-mudahan Allah menolong kita untuk bisa memperbanyak tilawah pada bulan Ramadan. Kemudian juga malam Lailatul Qadar ya, disampaikan tadi sudah istimewa sekali ya. Kebaikan yang dilakukan akan dihitung pahalanya setara 1000 bulan. Jadi Prof. Aida menyampaikan 11 bulan kita mengerjakan pekerjaan dunia ya Prof ya. Ini saya hantarkan tadi di dalam ayat yang tadi dikutip pertama itu adalah firman Allah yang artinya sesungguhnya dan Allah menciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah. Nah semua aktivitas itu adalah ibadah. Selama kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Misalnya saja ibu-ibu ya, yang dosen IPB mengajar, membimbing praktikum, menyusun proposal, membuat publikasi, semua adalah nilainya ibadah. Jadi tidak ada pemisahan antara ibadah dengan antara urusan dunia dengan akhirat. Urusan akhirat itu akan berdampak terhadap dunia, demikian juga urusan dunia akan berdampak terhadap akhirat. Oleh karena itu di dalam surat Ali Imran ayat 190-191 di situ Allah mengingatkan ya bagaimana orang yang berpikir orang yang berilmu adalah orang yang pikir dan zikirnya seimbang. Orang yang berpikir ya para ilmuwan itu harusnya bermuara kepada zikir. Demikian juga orang yang berzikir akan bermuara pada fikir. Jadi kalau mahasiswa kita tuh banyak berzikir kemudian malas kuliah itu tidak, ini ada sesuatu yang salah. Karena seharusnya semakin banyak berzikir maka itu akan bawa kepada semangat untuk berpikir. Karena Allah perintahkan untuk memikirkan langit, bumi dan segala isinya dalam kondisi berdiri, duduk maupun berbaring sambil berzikir, insya Allah. Ya. Kemudian ini ada doa khusus ya nanti pada saat mulai pada tadi malam kalau yang saum dari hari Sabtu ya maka tadi malam adalah sudah malam kedua 10 malam kedua ya tapi yang saum hari Ahad mengikuti pemerintah itu adalah baru malam 21 malam ganjil ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada yang menyampaikan wah bagaimana kalau yang sedang berhalangan ibu-ibu ya tidak masalah karena yang dihitung adalah kebaikan apapun yang kita lakukan tidak harus dalam sholat tidak harus tilawah, apapun kebaikan yang kita lakukan maka akan dihitung 1000 bulan pahala kebaikannya. 1000 bulan berarti ada 1000 kali 1 bulan 30 sampai 29 30 hari ya. Atau 364 365 hari dalam 1 tahun dikalikan 84 tahun. 1000 bulan itu sekitar 84 tahun insyaallah. Kemudian yang selanjutnya adalah booster ampunan di bulan Ramadan. Nah, di sini ternyata kita melaksanakan saum itu juga Allah janjikan ampunan. Di dalam hadis Rasulullah bersabda bahwa kalau kita saum dan kita memahami, kita menjalankan perintah Allah adalah akan dihapus dosa-dosa yang telah lalu. Demikian beliau sabdakan. Kemudian selain itu adalah syafaat. Syafaat karena melaksanakan saum Ramadan pada siang hari dan tilawah pada Al-Quran pada malam hari. Jadi syafaat ini adalah pertolongan yaumil akhir nanti di mana tidak ada pertolongan yang kita bisa harapkan.
Jadi Rasulullah SAW beliau diberikan Allah otoritas memberikan syafaat bagi kita sekalian. Dan selain itu juga amal kita, termasuk di sini adalah saum kita di bulan Ramadan. Dan juga tilawah kita pada malam hari di bulan Ramadan. Di dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda, maka saum Ramadan itu berkata kepada Allah, ya Rob, berikanlah aku syafaat karena sudah menahan dari lapar, dahaga, dan yang membatalkan pada siang hari. Maka Allah izinkan saum Ramadan berikan syafaat di yaumil akhir nanti. Demikian juga tilawah. Ya Rob, aku sudah menahannya dari kantuk pada malam hari agar dia bisa tilawah. Maka jadikanlah aku izinkan berikan syafaat, ya, dan Allah izinkan. Jadi spesial. Dan tilawah ini hadirin sekalian tidak hanya di bulan Ramadan. Pada bulan yang lain dia berikan syafaat. Tapi kalau saum itu adalah khusus di bulan Ramadan. Saum Ramadan, saum fardu, ya, maka akan bisa berikan syafaat di yaumil akhir nanti. Kemudian selanjutnya adalah ampunan melalui amal soleh. Apa saja Ibu sekalian yang ini sebenarnya nih diantaranya, mohon maaf tidak menyampaikan tadi yang saya bisa kumpulkan ya. Pertama adalah melaksanakan qiyam Ramadan, yaitu sholat tarawih diikuti dengan sholat witir. Di dalam hadis Rasulullah bersabda yang ujungnya adalah dan dihapus dosa-dosa yang terdahulu. Masya Allah. Jadi di sini kita melakukan suatu amalan yang tidak ada permohonan ampun, tapi Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang melaksanakan qiyam Ramadan. Dan yang menarik, sholat tarawih adalah sholat lail ya, yang khusus dilaksanakan pada bulan Ramadan. Jadi sholat lail itu ada dua macam, yang mendapatkan dari itu Ustaz Adi Hidayat ya. Ada yang dilakukan sebelum tidur itu disebut sholat lail. Kalau sudah tidur itu sudah sholat tahajud. Ini khusus Allah sebut di dalam Al-Quran. Mereka yang bertahajud ya. Nah Rasulullah bagaimana? Rasulullah ternyata kalau bulan Ramadan itu tidak. Ibu Aisyah dia berkata, Rasulullah itu sholatnya hanya 11 rakaat saja, sholat malamnya. Tapi panjangnya, Masya Allah. Jadi di dalam beberapa hadis, nanti insya Allah saya akan sampaikan juga ya, bagaimana Rasulullah mengisi Ramadan. Rasulullah itu dari saat selesai Isya, maka beliau sholat malam, sholat tarawih. Panjang sampai mendekati sahur. Ya. Sampai suatu saat sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau akan menambahkan? Maksudnya lama banget begitu. Rasulullah bersabda, bagi kita yang bersabar mengikuti sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka akan dihitung sholat semalam suntuk. Nah ini kadang-kadang di lingkungan kita ada yang sholat tarawihnya itu 23 rakaat lama, sehingga saya mau 11 saja, di 8 rakaat keluar dari jamaah kemudian meneruskan witir di rumah itu rugi. Ya, mari bersabar untuk menyelesaikan bersama imam ya di masjid ya. Kalau di rumah bagaimana? Di rumah juga dipersilakan. Rasulullah itu tidak selalu memimpin sholat tarawih bersama sahabat di masjid. Bahkan dalam salah satu riwayat Rasulullah sholat tarawih, kemudian beliau sholat lagi, kemudian sahabat menunggu sampai subuh beliau tidak keluar. Ya. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami menunggu Anda. Ya. Kata Rasulullah, khawatir nanti diwajibkan oleh Allah dan akan berangkat. Jadi tadi sahabat bertanya tadi sampai dalam salah satu hadis yang selanjutnya adalah sampai kami itu khawatir tidak kebagian makan sahur. Ya. Ini dari Isya sampai dekat sahur itu adalah sholat tarawihnya Rasulullah pada bulan Ramadan. Nah ini Masya Allah. Beberapa hari yang lalu kami mendapatkan di WA Group ada anak muda ya yang satu sholat tarawih itu 30 juz khatam. Masya Allah itu dalam 8 jam. Ya, jadi dari Isya sampai mendekati subuh. Ya kita bersiap-siap saja Ibu sekalian. Kalau yang akan berangkat umrah Ramadan, saya kira di sana minimal 1 juz mungkin. Ya untuk sholat tarawihnya. Jadi harus berdiri agak lama ya. Makanya kenapa Ibu Aisyah ya. Jadi Rasulullah itu tidak hanya di bulan Ramadan, di bulan lain pun juga seperti itu. Di dalam riwayat sahabat itu mengikuti Rasulullah sholat malam. Beliau membaca surat Al-Baqarah. Setelah selesai disangkut dan selesai, tambah lagi surat Ali Imran, tambah lagi surat An-Nisa ya sampai sahabat tadi diceritakan berteletekan sampai ini berteletekan tongkat untuk mengikuti sholat Rasulullah. Ibu Aisyah juga bertanya, ya Rasulullah, oh itu maksum ya, mengapa masih seperti itu sholat malamnya? Beliau sholat malam itu berdiri sampai kakinya bengkak Ibu sekalian, ya, hadirin sekalian ya. Apa kata Rasulullah, kan bukankah itu sebagai wujud syukur? Masya Allah, kita belajar banyak ya. Biasanya kalau kita manusia biasa ini, kalau sudah berikan fasilitas itu merasa ya sudah dapat fasilitas ya kita nikmati saja begitu ya. Syukurnya malah tertinggal. Rasulullah itu sebagai bukti syukur adalah beliau justru ibadahnya luar biasa. Adalah kelas Rasulullah yang dijamin surga dan dijamin terlepas dari kesalahan atau maksum.
Selanjutnya adalah memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa. Nah, tadi di atas booster pahala juga beri buka puasa pada orang yang berpuasa. Ternyata di samping kita mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa sedikit itu mengurangi bagian pahala orang yang berpuasa, kita juga diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya adalah meringankan beban pembantunya selama bulan Ramadan. Nah, ini kan bulan Ramadan kita kalau teman-teman teknik itu jam 3 udah pada kukut-kukut itu. Tapi kalau ibu-ibu yang ngajar kan tidak ya. Tetap aja kita sore ya mendekati maghrib gitu ya. Insya Allah jam jujur memberikan kesempatan untuk berbuat kebaikan insya Allah. Kemudian selanjutnya adalah memohon ampun selama bulan Ramadan. Ini tadi disampaikan di depan tadi adalah doa ketika menyambut malam Lailatul Qadar, dan disarankan sebaiknya tidak usah milih-milih malam ganjil. Tidak usah milih-milih ya, setiap malam kita usahakan kita atur energi kita agar bisa tiap malam terjaga dan membaca doa tadi ya, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu sekalian, selanjutnya tadi adalah keutamaan Ramadan ya. Janji Allah untuk menyampaikan pada derajat takwa, keutamaan karena Ramadan sendiri merupakan bulan pilihan Allah, juga booster meraih kepala kebaikan maupun mendapatkan ampunan selama bulan Ramadan. Ini fasilitas luar biasa yang Allah sediakan pada kita. Karena umat Rasulullah itu umurnya pendek. Beda dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu hampir 1000 tahun usianya. Rasulullah itu hanya 63. Dan beliau juga bersabda, umur umatku itu antara 60 sampai 70 dan sedikit yang lebih dari itu. Makanya saya juga sekarang sudah 50, mau 59 harus bersiap-siap ya. Siapa tahu tanpa kita sadari sudah dekat waktunya. Karena sudah sampai ajal, maka tidak ada yang bisa menolak, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi disampaikan Ibu ya, kita usahakan agar bisa menjadikan diri dan keluarga itu mencapai derajat takwa. Kemudian meraih booster pahala, juga meraih booster ampunan. Terus apa yang kita bisa lakukan? Ini mohon maaf, ini yang saya coba tuliskan adalah menjadikan diri kita sebagai wanita yang sholihah, Ibu sekalian ya. Kemudian dua adalah membangkitkan suasana asmara kepada suami di rumah. Wabil khusus ini ya, karena suami istri adalah ikatan yang nanti insya Allah akan terbawa sampai di yaumil akhir. Kemudian membangkitkan suasana surgawi bagi keluarga di rumah. Kemudian menjaga keluarga, menepati ketentuan syarat, dan meraih kesempurnaan ibadah bulan Ramadan. Selanjutnya adalah membangun dan memfasilitasi sedekah terbaik untuk keluarga, serta meningkatkan kemanfaatan personal dan keluarga bagi khalayak di masyarakat kita. Mari kita simak satu-satu. Nah, tentang wanita solihah ya. Masya Allah, di sini Rasulullah bersabda untuk kita, dunia adalah perhiasan. Dan perhiasan dunia terbaik adalah wanita solihah. Ad-dunya mataun, wa khairu mataun, wa khairu mataud dunya mar'atus solihah. Yang wanita yang solihah. Nah, apa solihah atau soleh? Ini Allah sudah memberikan ini kriterianya di dalam surat Ali Imran ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'minuna billahi wal yaumil akhiri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalah wa yu'tuna zakah ya. Afwan. Saya salah membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'minuna billahi wal yaumil akhiri wa yu'minuna billahi wal yaumil akhiri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'u fil khairat astagfirullahaladzim wa ulaika minas sholihin. Maaf, tercampur dengan ingatan dengan surat Al-Baqarah. Astagfirullahaladzim ya. Artinya mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. 1. Menyuruh kepada berbuat ma'ruf dan mungkar. 2. Mencegah dari yang mungkar. 2 ya, berbuat ma'ruf dan mencegah dari mungkar itu satu kesatuan, dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Ada 3 syaratnya agar menjadi orang yang soleh. Ya, iman pada Allah dan hari akhir, beramar ma'ruf nahi mungkar, dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Jadi tidak hanya mengerjakan berbagai kebajikan, tapi bersegera. Ya, orang-orang yang awal mengerjakan kebaikan adalah kriteria orang-orang yang soleh ya. Nah, selanjutnya kedua adalah membangkitkan suasana asmara ya, terutama nih tentu saja kalau asmara kepada suami sekalian ya. Bagaimana di sini Rasulullah SAW bersabda untuk kita sekalian ya. Wanita solehah adalah jika ia dilihat suaminya, ia menyenangkannya. Jika diperintah, ia mentaatinya, dan jika suaminya meninggalkannya, ia menjaga dirinya dan harta suaminya. Ini dari hadis riwayat
Abu Daud dan Nasai. Jadi tetap saja tadi disampaikan seperti apapun hebatnya kita, para wanita di luar tapi di rumah tetap aja adalah suami sebagai kawam ya. Nah, di sini bisa jadi mungkin ada yang diuji ya. Saya lihat kalau di yang kemarin mengikuti kajian Kauni Al-Huriyah ya kemarin pagi di Prof Ais yang mengisi ya. Di antaranya sekarang ini ada gejala-gejala peran ayah itu ya agak berkurang ya. Sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam keluarga sampai terjadi kasus-kasus menyedihkan sekali ibu yang tega untuk membunuh anak-anaknya itu ditengarai diantaranya adalah hal tersebut yang kita tentu saja tidak ingin ya. Nah, bagaimana suami pada kita tergantung bagaimana kita pada suami. Demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu di dalam surat An-Nisa ya Allah memerintahkan berakhlak baik itu tidak hanya kepada wanita tapi juga kepada laki-laki ya untuk berakhlak baik. Tadi Bu Aida sudah menyampaikan Rasulullah SAW beliau bersabda orang yang baik adalah yang baik pada keluarganya. Ya beliau adalah orang yang baik kepada keluarganya, kepada istri beliau juga orang yang baik seperti itu sekalian. Kemudian selanjutnya adalah membangkitkan suasana surgawi ya ini kepada keluarga di rumah. Nah di sini ada ini hadis tapi disampaikan adalah hadis yang lemah ya. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di telapak kaki ibu. Ya. Ada juga yang lain Rasulullah di konon beliau menyampaikan baiti jannati, ya rumahku surga. Tapi yang lalu dicoba dicari-cari tidak ada hadisnya. Kalau ini masih ada tapi disampaikan lemah. Nah, bagaimana dari referensi yang saya coba cari ya, bagaimana untuk menghidupkan suasana surgawi? Banyak hal nih Bapak sekalian ya. Pertama adalah menjadikan agama dan ibadah sebagai fondasi rumah tangga. Oleh karena itu tentu saja agama itu menjadi suatu yang menjadi perekat ya, menjadi perekat dan menjadi penguat fondasi rumah tangga kita. Kemudian menjadikan akhlakul karimah sebagai dinding kokoh terbangunnya rumah tangga. Nah, ini tadi disampaikan tidak hanya suami yang harus berakhlak pada istrinya dengan baik, istri juga demikian, timbal balik. Anak juga demikian. Tapi kalau kita melihat bagaimana yang Rasulullah contohkan itu terutama adalah suami pada istri ya, karena nanti suami itu akan berimbas kepada anak-anak. Jadi kalaupun misalnya ada suatu hal ya maka akan diselesaikan di antara suami istri. Kemudian menjadikan sabar dan syukur sebagai perabot dan hiasan rumah tangga. Masya Allah ya. Jadi di sini sabar dan syukur adalah sikap yang hendaknya yang harus kita ambil. Kenapa? Karena kita di dalam Al-Quran ya Allah berfirman ya orang yang sabar adalah orang yang ketika ditimpa musibah maka dia mengembalikan pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi menyadari bahwa segala sesuatu adalah sudah Allah tentukan. Tapi kalau pas mendapatkan suatu karunia maka ini harus bersyukur. Ya, harus bersyukur. Kenapa? Karena karunia itu diperoleh adalah semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Misalnya hari ini alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh ibu-ibu sekalian ya untuk menyampaikan ini, kemudian saya sudah menyiapkan. Kemudian ternyata tiba-tiba saja sudah apa ya istilah Jawa itu kan kentang gitu. Tiba-tiba ada sesuatu yang membuat tidak terjadi itu. Ya. Itu adalah kehendak Allah. Demikian juga sekarang alhamdulillah bisa disampaikan saya harus menyadari semua yang bisa saya lakukan adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apapun ya ketika kita Allah karuniakan ujian berupa suatu hal yang tidak menyenangkan apapun bentuknya maka harus bersabar. Kemudian juga ketika Allah memberikan ujian juga dalam bentuk hal-hal yang menyenangkan maka kita harus bersyukur ya. Kemudian menjadikan rumah sebagai tempat ibadah ya. Nah di sini sholat tuh kalau ibu-ibu boleh nggak sholat di masjid dipersilahkan, boleh nggak tarawih di masjid dipersilahkan. Rasulullah bahkan melarang para ummahat untuk ke masjid. Ya. Rasulullah melarang para sahabat melarang istrinya ke masjid. Ya. Ada salah satu sahabat ya yang ini suaminya Atika tuh sahabiah yang sangat cantik begitu, orangnya pencemburu sekalian. Dia tidak ingin istrinya tuh ke masjid sebetulnya, tapi kan Rasul tidak ini melarang suaminya untuk melarang gitu. Akhirnya apa yang dilakukan? Ketika Atika berangkat kan pada waktu berangkat ke masjid kan pamit tuh ke suaminya. Atika berangkat ke masjid, kemudian suaminya tuh diam-diam ada di tempat gelap, kemudian ketika istrinya lewat ditabok. Nah, waktu pulang saya bilang, aduh, saya nggak ke masjid lagi deh, ada yang ganggu, begitu. Pada suaminya sendiri. Jadi dipersilahkan.
Tapi jangan lupa jadikan rumah kita sebagai tempat ibadah. Hiasi dengan bacaan Al-Quran. Karena kalau tidak dijadikan tempat ibadah, maka kan selain kita yang secara fisik nyata itu ada penghuni yang lain. Ya, hadirin sekalian di rumah kita, di kelas kita, ya, di dimanapun kita berada. Setelah ini juga di seling Bapak Ibu sekalian, ini ada yang lain yang mendengarkan, yang senang dengan apa yang kita lakukan sekarang ya. Ada itu. Tapi tidak nyolek, kalau nyolek Prof. Aida, Assalamualaikum. Ibu akan kaget. Tidak ada orang kok mengucap salam, tapi mereka ada. Ya, mereka bersama-sama dengan kita. Jadi kalau kita tidak menjadikan tempat ibadah dalam arti luas, maka nanti yang datang yang lain. Yang tidak suka dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan heran kok ada tempat-tempat yang sepi, tidak berpenghuni, dan yang lain yang menghuni, memanfaatkan. Kemudian menjadikan rumah sebagai sumber ilmu. Masya Allah, di sini bisa dalam arti yang di rumah adalah mereka penuntut ilmu semua. Ya, kita bersyukur dikaruniai kesempatan sebagai dosen itu disuruh pintar, digaji oleh negara. Allah berikan rezeki melalui gaji oleh negara, masyarakat yang menggaji kita disuruh pintar. Masya Allah ya. Dan memang kalau kita melihat bagaimana Nabi Sulaiman itu ditawari oleh Allah 3 pilihan. Memilih ilmu, tahta, atau harta. Ya. Maka ketika beliau memilih ilmu akan diberikan semuanya. Beliau adalah seorang raja yang kaya raya. Dan juga raja yang berilmu. Bahkan Allah taklukkan. Ya. Jin Allah taklukkan untuk Nabi Sulaiman. Angin Allah taklukkan untuk Nabi Sulaiman. Dia pergi kemana-mana menggunakan angin. Masya Allah ya. Tapi itu adalah pada waktu itu ya. Kalau sekarang tidak ada. Ya, kalau ada ajakan untuk berinteraksi dengan jin, silakan ditolak. Karena Allah sudah mengingatkan dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6. Kalau ada laki-laki dari golongan jin bekerja sama dengan laki-laki dari golongan manusia, maka yang ada adalah kesesatan. Bertambah sesat ya. Jadi tidak ada. Umat Rasulullah tidak bekerja sama dengan jin. Bahwa jin yang muslim itu akan membantu kita, itu adalah kehendak Allah. Ya, kalau dalam sama-sama dalam gelombang keimanan, insya Allah akan terjadi kerjasama. Kemudian menjadikan rumah sebagai tempat yang nyaman. Nyaman di sini relatif ya. Ada yang nyaman itu rumahnya megah. Tapi kalau kita mencatat Rasul itu rumahnya sangat sederhana. Rumahnya tidak lebar. Bahkan beliau tuh kalau akan sholat malam itu kaki Bu Aisyah digeser dulu. Tapi rumah beliau di surga sudah akan sangat lebar. Jadi kewajiban ibu ya itu sangat berperan ya untuk menjadikan tempat yang nyaman ya, dalam arti luas. Kemudian juga sebagai sumber energi. Ya. Energi di sini bisa dalam arti energi berupa asupan. Juga energi dalam arti ketika pulang ke rumah itu menyenangkan dan buat semangat lagi seperti itu. Masya Allah ya. Banyak hal yang kita bisa lakukan ya untuk menjadikan sumber energi di rumah. Di antaranya tadi energi itu kalau kita secara manusiawi terbatas. Hadirin sekalian, tapi kalau kita dekat pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang menolong menjadikan rumah kita menjadi sumber energi bagi anggota keluarga kita. Bahkan bisa jadi yang terakhir adalah menjadikan rumah sebagai sumber penghasilan, mengapa tidak ya. Ini dalam era internet yang semakin luar biasa perkembangannya ya. Sebelum pandemi pun juga sudah retail raksasa sudah mulai berjatuhan. Kalah sama mama berdaster katanya ya, mereka dagangnya online saja dari rumah. Dan itu diizinkan. Ya. Selama tidak ada unsur penipuan, maka secara syarat diizinkan. Jadi memang rupanya Allah siapkan ya perkembangan IT luar biasa yang menimbulkan ketidakpastian, menimbulkan tiba-tiba saja sesuatu bisa terjadi. Mohon maaf, ada istilahnya VUCA, tapi kok saya tidak hafal-hafal, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, itu memang seperti itu yang terjadi, tapi rupanya rahasia Allah ketika pandemi Allah takdirkan untuk terjadi sekarang ini, maka internet itu luar biasa perkembangan adalah ternyata memfasilitasi kita. Allah sangat sayang pada kita. Tidak terbayang kalau tidak ada kayak sekarang ini Zoom. Sebenarnya kan Zoom sudah ada sebelum pandemi juga sudah ada, tapi kan kita tidak melirik. Bahkan merasa jadi beban ketika masuk ini ngambil LMS ya, nanti harus kalau yang blended tuh harus ada pertemuannya menggunakan LMS, nanti itu jadi beban. Tapi sekarang menjadi fasilitas yang kita harus syukuri, insyaallah. Baik ya. Selanjutnya adalah menjaga keluarga menepati ketentuan syara dan meraih kesempurnaan ibadah di bulan Ramadan. Nah, di sini disampaikan ada 2 hadis diterima dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang berbuka pada 1 hari bulan Ramadan tanpa keringanan yang diberikan Allah kepadanya, dia adalah akan dapat dibayar oleh puasa sepanjang masa walau dilakukannya. Ini kita sebagai ibu tuh perannya besar ya untuk menjaga keluarga kita. Apa sih ketentuan syarak membuat kita itu boleh berbuka di siang hari bulan Ramadan?
yang memang harus berbuka itu adalah para wanita yang haid atau nifas. Ya. Boleh berbuka, tapi mengganti adalah mereka yang sakit atau dalam perjalanan yang memberatkan. Mengganti dengan fidyah adalah mereka yang sakit atau sudah tua tidak mungkin diberikan kesempatan tidak bisa memberikan tidak bisa mengganti walaupun diberikan kesempatan ditambahkan pun tidak bisa, itu diganti dengan fidyah. Nah ini kita berperan. Jadi kalau di luar itu misalnya saja naudzubillah ya anak laki-laki kita tiba-tiba kemudian mengeluarkan mani, kalau tidak sengaja itu tidak membatalkan, tapi kalau mengeluarkan mani karena dia menonton sesuatu yang tidak pada tempatnya di luar pengawasan kita, kalau kita juga cuek saja itu jangan-jangan ini para ibu juga turut bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena itu dosa. Dosa dan tidak hanya sekedar mengkodok tapi dosa dan ini diperhatikan di sini melakukan hal yang membatalkan ibadah shaum Ramadan. Satu lagi adalah dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak orang yang berpuasa yang tidak dapat bagian pahala hanya selapar belaka. Di siang hari berpuasa tapi lapar belaka, dan banyak pula orang yang berjaga malam hari untuk sholat dan zikir termasuk baca Quran yang tidak mendapatkan pahala dari berjaga itu kecuali hanya kelelahan berjaga-jaga itu saja. Nah ini ibu-ibu kita berperan untuk memfasilitasi keluarga tidak jadi seperti ini, kasihan. Ya kita ingatkan ya agar menjaga, misalnya anak kita cerita mah gini-gini tiba-tiba nyambung, tadinya melakukan sesuatu yang baik tiba-tiba nyambung dengan keburukan orang lain. Nah itu kita ingatkan itu udah jangan gibah ya, karena di dalam hadis Allah Qudsi Allah tidak memperhatikan orang-orang yang ketika dia berpuasa tapi dia tetap tidak menjaga lisannya, ya, tetap menggibah, tetap mengumpat, mencela. Allah tidak akan perhatikan lapar ketika dia berpuasa. Demikian. Nah kemudian masih sama ya tadi ya, bagaimana untuk penyempurna ibadah shaum Ramadan kita mengikuti Rasulullah ya melaksanakan makan sahur ya. Dan di sini adalah di akhir waktu dan terutama adalah kita banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya, beristighfar pada akhir sahur. Kemudian menyegerakan berbuka ya. Nah, menyegerakan berbuka ini di sini bahwa Rasul bersabda ya. Oh, mohon maaf di sini adalah ini doanya ya, tapi dalam hadis yang lain Allah tetap tetap menjaga hambanya ketika dia menyegerakan berbuka. Jadi jangan karena merasa masih kuat bukanya nanti. Maksudnya membatalkan puasa. Tapi kalau makan sebaiknya diatur. Rasul berikan contoh, beliau tuh makan besar itu sesudah sholat maghrib. Jadi ketika terdengar azan, beliau berbuka dengan 3 butir kurma. Ya, kemudian kalau dari kurma makan dengan air, dengan kalau ada, tapi ini bukan hadis ya, dengan madu ya, itu sarannya bagus. Nah kemudian setelah selesai sholat maghrib baru beliau makan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah memperbanyak tilawah Al-Quran yang tadi disampaikan ya. Pada bulan Ramadan luar biasa pahala kebaikannya. Jadi kita support anak-anak kita, suami kita, ponakan kita, siapapun kita di rumah untuk tilawah Al-Quran banyak-banyak. Kemudian tarawih. Tarawih di sini sebanyak 11 atau 23 rakaat ya tergantung ya. Nah di sini tadi disampaikan barang siapa yang melakukan sholat sunnah pada malam bulan Ramadan ya sholat tarawih ya dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan pahala dari Allah maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita sholat tarawih tapi berujung kepada ampunan. Kemudian itikaf, ini Rasul juga melakukan, dan ini di masjid. Setelah Rasul wafat, maka ibu-ibu istri Rasul juga melakukan itikaf di masjid. Ya. Kemudian meningkatkan ibadah pada malam ganjil, ini kita sudah masuki sekarang ya. Mari kita lebih banyak ya untuk melek ya, melakukan hal yang baik pada selama malam ganjil dan juga malam-malam setelah pada 10 malam terakhir. Kemudian di sini memfasilitasi untuk sedekah terbaik untuk keluarga. Nabi bersabda, sedekah paling utama adalah sedekah pada bulan Ramadan. Dan Rasulullah itu sangat pemurah pada bulan Ramadan. Disampaikan ini seperti angin kencang, insya Allah ya. Begitu dia menerima langsung dikeluarkan, ya tidak tersisa sedikit pun. Jadi kita fasilitasi karena kita adalah ibu rumah tangga, biasanya adalah ibu menteri keuangan, begitu bagaimana kita mengatur keuangan. Ada tadi Prof Ida sudah menyampaikan agar mengatur agar nanti bisa bersedekah banyak ya Prof ya pada bulan Ramadan, insya Allah ya. Dan ini tidak hanya untuk kita sendiri. Mari kita katakanlah misalnya menitipkan sedekah ini sedekah 1000 bulan untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk suami kita, masya Allah ya. Dan kemudian tambahan lagi di sini adalah umroh Ramadan, ya, masya Allah di sini disampaikan Rasul bersabda, sungguhnya umroh di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Rasul beberapa kali umroh ibu sekalian, ya, beliau umroh pada usia 58, 59, 60, 61, 62, dan haji tapi hanya 1 kali saja, ya sebelum beliau wafat, ya pada usia 62 tahun. Ya. Kemudian selanjutnya, terakhir adalah meningkatkan kemanfaatan personal dan keluarga bagi halayak. Kenapa? Karena Rasul bersabda yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dalam bulan Ramadan, mari kita dorong anak-anak kita, keluarga kita untuk memberikan manfaat bagi pihak lain. Apapun kegiatannya selama itu baik, ya,
Misalnya ikut takjil on the road, silakan saja ya, asal tidak menimbulkan kekacauan. Atau kegiatan lain, misalnya menyantuni yatim, silakan. Insya Allah akan kebaik juga. Ya, demikian Prof. Aida, Prof. Didin, dan Ibu sekalian, Bapak-Bapak yang hadir, yang saya bisa sampaikan. Al-haqqu mirobik fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran datangnya hanyalah dari Allah. Dan mohon ampun atas hal yang kesalahan semata-mata dari saya sendiri. Alhamdulillah. Dan mohon maaf untuk hal yang tidak berkenan. Saya kembalikan kepada Prof. Didin. Prof. Imam Rahayu, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Yudanti, nama saya jadi banyak ya. Kadang dipanggil Budin, kadang ada yang manggil Ibu Pala, Ibu Iman. Rahayu Hidayati Susanto. Kalau tadinya saya juga tidak tahu Ibu ada panggilan yang lain. Waktu baru telepon siapa itu, tapi saya ingat suara Ibu begitu. Kemudian ketika saya simpan akun, oh ternyata Ibu dalam kata tanam garis miring Din begitu. Din. 2 kali. Masya Allah. Panggilan kesayangan ya, Prof. Iya, dari orang tua. Makasih, aduh menarik sekali ini pencerahan dari Ustazah Ibu Yudiwanti untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa hadir 37 orang di sini. Mungkin banyak ada yang beberapa ada keperluan ya. Selanjutnya apa ada waktu diskusi mungkin di antara para peserta yang ingin bertanya, silahkan langsung saja Ibu Yudiwanti. Oke, sambil menunggu mungkin memang peran perempuan ini multitasking ya Bu Yudiwanti. Kalau saya mengutip Bu Aida itu dari terbit matahari sampai terbenam mata Bapak. Karena terbit matahari itu belum tentu bapaknya sudah melek gitu kan. Tapi terbenam matahari pun belum tentu bapaknya sudah beres gitu ya. Jadi sampai terbenam mata bapak, bukan matahari. Jadi sedemikian dituntun juga harus berkarir dengan tanggung jawab penuh ya, masih bisa berkiprah juga. Di sini beberapa ibu yang punya prestasi, Bu Ilah bisa sampai rektor gitu ya. Tadi siapa yang lain juga bisa berkiprah dengan baik dan menguasai piawai dalam penguasaan rumah tangga, ibadah, bekerja, diri sendiri, me time-nya juga harus diperhatikan. Enggak, Ibu Bapak ada yang ingin disampaikan di sini? Assalamualaikum Ibu. Siapa ini namanya kok Bu Galaksi? Bu Eni Palupi juga ada tuh di chatroom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo memperkenalkan diri, Bu. Saya Ibu Masayu Sarifah Hanim dari Jakarta di Rempoa. Saya temannya sahabatnya Ibu Aida Vitayala dari zaman mahasiswa. Dari zaman mahasiswa. Begini, saya tuh ingin sekali mengerti banget gitu ya mengenai malam Lailatul Qadar. Saya selalu rasanya kok berat dan saya punya persepsi kayaknya Lailatul Qadar hanya untuk orang laki-laki gitu. Jadi orang perempuan kayaknya nggak perlu gitu ya. Nah ini jadi saya ingin diluruskan tentang malam Lailatul Qadar ini, Bu. Terima kasih Ibu. Bu Yudiwanti langsung dijawab atau kita kumpulin dulu beberapa pertanyaan? Kebetulan saya baca di chat room juga ada pertanyaan yang mirip dari Ibu Eni Palupi, Prof, terkait dengan Lailatul Qadar. Ya, saya juga sedikit Bu Yudiwanti. Ya, ini dengan mulai awal puasa yang berbeda ya. Jadi kita kemarin hari Minggu mulai. Nah, ada yang mulai sudah hari Sabtu. Dalam benak saya itu cuma saya berpikir itu ngitung Lailatul Qadarnya bagaimana gitu ya. Monggo Bu Yudi, silakan. Terima kasih Bu sekalian. Budin, sebentar saya ada. Enggak, silakan. Ya, jadi begini. Tadi kan Lailatul Qadar itu di malam hari ya Ibu, sepanjang malam itu. Nah,
sepertinya untuk perempuan itu agak berat begitu ya. Sudah tidak tidur, terus besoknya harus kerja dan sebagainya. Gimana menurut Ibu? Baik, terima kasih Prof. Tin. Jadi Ibu sekalian, pertama tadi Prof. Tin menyampaikan berat ya. Tadi mohon maaf Ibu, tadi saya kurang mendengar, kebetulan masih tidak tepat posisi yang dari Ibu Galaksi, mohon maaf. Itu Ibu itu Ibu masuk namanya. Ibu Masayu, ya. Jadi mohon tadi Bu Prof. Tin menyampaikan berat, mohon kata-kata itu kita hapus. Prof ya, mohon maaf bukan Prof. Bentar. Mohon maaf. Mari kita menghapus atau tidak mengatakan berat. Dan Lailatul Qadar itu untuk siapa saja, hamba Allah, wanita maupun laki-laki. Kenapa? Kalau mengatakan berat itu saya ingat dulu kan Ibu kita itu Masya Allah ya. Tadi Prof. Didi menyampaikan juga bagaimana kita kayaknya kita tuh nggak punya kesempatan ya untuk Lailatul Qadar boro-boro begitu. Setiap tilawah boro-boro, ini boro-boro. Tapi kita tuh Allah fasilitasi dengan hadis Rasulullah. Tadi saya ingat mencari tapi mohon maaf tidak berkesempatan. Rasul itu bersabda bagi wanita yang satu sholat 5 waktu. 5 waktu saja Ibu-ibu. Kedua adalah puasa pada bulan Ramadan. Puasa yang fardu pada bulan Ramadan. Nggak pakai puasa sunnah segala macam. Ya. Yang ketiga adalah taat pada suami. Dengan catatan selama suaminya ada pada jalan Allah. Yang keempat adalah menjaga kehormatan. Wabil khusus ketika suaminya nggak ada. Ini saya mantan istri juga nih. Dulu kalau nggak ada suami itu rasanya kita bebas. Kita mau ngapain, nggak ada yang ngawasi. Padahal Allah mengawasi kita. Nah bagi wanita yang seperti itu akan disampaikan di yaumil akhir nanti, masuklah ke dalam surga melalui pintu manapun yang engkau sukai. Masya Allah. Jadi kalau Ibu sekalian waktunya habis untuk fasilitasi keluarga, memfasilitasi suami, memfasilitasi anak-anak, ponakan, mungkin cucu nih udah nenek-nenek. Jangan khawatir, itu Allah menjamin. Tentu saja syaratnya adalah kita ikhlas dengan semua yang kita kerjakan. Karena syarat untuk amal kita diterima adalah pertama adalah kita ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena yang lain. Makanya sekarang zaman sosmed itu hati-hati dengan status selfie Facebook, hati-hati. Ya, kalau kita pasang status itu nengok tuh udah berapa orang yang baca ya, gitu pasti kan. Kalau statusnya adalah masang ini misalnya Prof. Ais akan acara Al-Hur nih, dan saya di Al-Hur ya. Jadi ikut mempromosikan, enggak apa-apa, saya tengok berapa orang yang udah baca nih karena itu sebagai syiar. Tapi kalau aktivitas jadi itu hati-hati. Khawatir itu menggerus keikhlasan kita. Ya, kemudian yang kedua adalah ketika kita melaksanakan ibadah ya apapun bentuknya ya. Jadi ibadah tadi tidak justru dipisahkan antara ibadah dunia dan akhirat, tidak, tapi aktivitas yang kelihatan aktivitas dunia itu berpengaruh pada akhirat, demikian juga sebaliknya. Ya. Itu kita harus mengikuti apa yang sudah Allah tetapkan dan mengikuti contoh dari Rasulullah selama ada contohnya. Karena bisa jadi tidak ada. Kita pakai Zoom nggak ada contohnya di masa Rasulullah. Tapi pada masa Rasulullah itu, pada masa sahabat itu Allah bisa membuka atas sunnah, membuka tabir, mohon maaf. Suatu saat Sayyidina Umar, beliau sudah menjadi khalifah, kemudian beliau sedang memimpin itu, sedang sholat Jumat. Tiba-tiba berkata, mundur begitu. Rupanya Allah buka tabir dan melihat pasukan di medan laga itu harus mundur untuk menjaga strategi. Kan tidak boleh, maksudnya tidak boleh lari dari medan pertempuran. Tapi kalau mundur untuk menjaga strategi itu boleh. Rupanya sahabat di medan perang itu mendengarkan. Ya sahabatnya itu bingung kok tiba-tiba mengatakan mundur. Itu zaman dulu, tapi sekarang Masya Allah Ibu sekalian, dengan izin Allah perkembangan teknologi luar biasa tuh, mau kita beriman atau tidak tuh semuanya diberikan kesempatan yang sama. Ya. Oleh karena itu sekali lagi kita harus mengikuti apa yang sudah Allah tetapkan ketika kita beramal. Yang ketiga, ketika mendapatkan hasil hanya ada 2 sikap. Kalau apa yang kita lakukan kemudian ternyata belum seperti yang kita harapkan, atau mungkin kita diuji dengan musibah misalnya ya, maka terus bersabar. Ya, semua sudah Allah tetapkan. Kalau seorang sudah tetapkan untuk menerima akibat musibah, dia akan datang ke tempat musibah itu. Ya. Kemudian kalau ternyata alhamdulillah berhasil, orang menyemati kita, selamat ya Bu. Asalnya sukses. Jangan lupa bersyukur pada Allah. Karena semua itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kayak sekarang nih, ya, tiba-tiba lampu listrik di rumah saya mati, udah saya tidak bisa ngapa-ngapain. Listrik nyala adalah karunia Allah. Seperti itu Ibu sekalian ya. Jadi mohon tidak mengatakan sulit ya. Saya jadi ingat ya, ini jadi kembali tadi suatu saat saya saya dengan suami almarhum sama kepala sama-sama hitam tapi kan isinya beda ya. Jadi kami berdebat agak keras begitu.
Kemudian saya bilang, tadi hadis yang tadi, ya saya sering menyampaikan pada adik-adik awat. Ada 4 tadi ya, 4 kriteria. 1 dan 2 itu mudah. 3 dan 4 itu sulit, kata beliau. Perbaiki itu. Jangan mengatakan begitu, nanti kalau malaikat lewat diamini jadi sulit menggunakan 3 dan 4. Saya walaupun sudah dokter, udah jadi istrinya berapa lama juga mudah. Maksudnya saya bilang 3 dan 4 itu mudah, insya Allah selama kita tidak mendahulukan emosi. Kita mengikuti apa yang Rasulullah contohkan, kita mengikuti apa yang Allah tetapkan, itu akan mudah. Jadi insya Allah tidak ya Ibu Tin ya, tidak sulit insya Allah. Nah juga pengalaman suatu saat anak kami waktu itu yang nomor 4 waktu itu kan di sekolah di TK begitu. Nah kalau di TK biasanya kan ibu pada nungguin. Tiba-tiba di komentar, ibu mau payah, emang kenapa? Ya, karena nggak nungguin ibunya, nganter aja celum, nanti jemput, karena jemputnya sering telat, karena kan kampus dulu kemana dulu ya. Dan itu sudah modal motor padahal masih telat juga. Waktu itu kami belum bisa untuk ikut membayar jemputan karena mahal ya. Jadi saya jemput ya dan sering telat. Terus saya bilang, ya kan ibu kan nyari uang, kata suami saya. Aku nggak nyuruh begitu loh, gitu ibu sekalian. Karena bagi istri itu tidak wajib untuk mencari maisha, ya, tapi tidak dilarang. Ya, suatu saat ada sahabiah yang beliau ditinggal wafat suaminya, kemudian ada pada masa idah, kemudian rupanya beliau punya kebun kurma. Ya, rupanya seorang mungkin mungkin kalau sekarang usaha kurma begitu. Nah, tapi masih pada masa idah, kemudian minta tolong pada Jabir untuk menanyakan kepada Rasulullah. Tanya, Rasulullah, itu bibi saya dia masa idah, apakah boleh manen kurmanya? Rasulullah izinkan. Apa kata beliau? Semoga engkau bisa berbuat kebaikan. Dengan tadi memanen kurma mendapatkan keuntungan. Dan istri Rasulullah itu kan diantara istri beliau itu yang kata Ibu Aisyah yang paling panjang tangannya adalah Ibu Hafsah. Ya. Jadi karena beliau punya dikaruniai piawai menyamak kulit ya, sehingga beliau bisa mendapatkan maisha sendiri. Seperti itu ya. Jadi pertama mari kita luruskan bahwa tidak ada yang sulit ya, selama kita mengikuti apa yang sudah Allah contohkan. Dan kita tidak mendahulukan emosi. Biasanya emosi itu kan ya, kalau kita usahakan melatih untuk apa yang Allah kehendaki itu yang kita ikuti. Para sahabiah pada masa Rasulullah itu bedanya dengan wanita sekarang. Kalau dulu Allah tetapkan ketentuan, maka akan diikuti. Seperti pada saat turun ayat hijab, maka para sahabiah itu akan mengambil apa saja, termasuk tapak meja digunakan penutup aurat. Nah, kalau kita kan dikasih tahu begini, gitu. Jadi bukan samina wa atona, tapi mungkin samina wa fikirna seperti itu. Nah, kemudian ini tadi kaitannya dengan pertanyaan Bu Eni, bagaimana bagi wanita. Jadi Ibu sekalian, Lailatul Qadar itu tidak terkait dengan itikaf, tidak terkait juga itikaf tadi kan yang betul adalah berdiam diri di masjid. Sementara wanita itu ada yang menyarankan musola wanita itu di rumahnya sendiri. Cari tempat yang itikaf rapi, begitu bisa berkholwat dengan Allah, silahkan cari itu. Tapi jangan kemudian sholatnya juga sendirian. Ya, karena sholat itu yang bagus adalah keutamaan sholat fardu itu adalah berjamaah. Kalau berjamaah itu maka di situ ada perlipat gandaan pahala. Berinteraksi dengan orang lain itu masya Allah 27 derajat lebih tinggi. Sholat berdua kalau berjamaah, satu menjadi imam, satu menjadi makmum, maka pahalanya 27 derajat lebih tinggi dibanding kalau sholat sendirian. Jadi dipersilahkan pada malam pada 10 hari terakhir ya. Nah tadi Prof Didin genap atau ganjil, mari kita serahkan pada Allah. Pada pengajian Ustadz Didin yang hari Ahad pagi ada yang menanyakan tuh, Ustadz bagaimana ini? Ada yang mulai Sabtu, ada yang mulai Ahad, bahkan belakangan BMKG memberikan itu, ada berita BMKG bilang bahwa ada 10 titik terlihat hilal pada saat tanggal 1 April malam Sabtu. Berarti kan Sabtunya kan Ramadan. Tapi kan pemerintah kan sidang isbat pada saat itu dan ada kepala BMKG dan akhirnya diputuskan hari Ahad ya. Kemudian ada yang menanyakan, terus gimana Ustadz? Saya mulai Ahad nanti kita utang puasa. Kemudian tidaklah. Ya kita itminan, ada pemerintah yang di situ yang bertanggung jawab ya. Kita mengikuti, ya silakan hitung sesuai dengan hitungan kita. Makanya kan malam ganjil genap itu rahasia Allah. Dan bagaimana meraih? Pertama, jangan tidur di malam hari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sesudah lepas Isya. Ya, ada yang menyampaikan ini ada Ustazah Neneng Hasanah. Nanti kalau salah mohon dikoreksi Bu Neneng ya. Terutama adalah pada malam hari. Makanya ada yang menyarankan kalau Rasulullah itu kan beliau sholat ya. Jadi beliau itu sholat terawih dengan sahabat itu pada 10 hari terakhir Ramadan. Pada malam 7 sebelumnya,
malam 5 sebelumnya, malam 3 sebelumnya. Sebelumnya tidak dia sholat tidak dengan para sahabat, tidak memimpin sholat dengan para sahabat. Nah, itu panjang ya dari habis Isya sampai mendekati sahur. Berarti pada saat Lailatul Qadar itu beliau sedang sholat. Nah, kalau kita apalagi yang perempuan sedang haid, sedang menyusui, sedang repot begitu, yang penting kita melakukan kebaikan. Tadi membaca doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu baca itu minimal ya. Kemudian kalau kita sedang alhamdulillah sedang suci ya, maka kita bisa sholat, kita bisa tadarus, macam-macam kita bisa lakukan. Kalau tidak maka lakukan kebaikan apapun, kebaikan selama itu adalah diniatkan ikhlas untuk Allah ya, maka insya Allah menjadi dicatat menjadi pahala kebaikan yang akan dilipatkan 83 tahun catatannya ya. 1000 bulan itu setara dengan 83 ke 80 tahun seperti itu. Jadi insya Allah nggak masalah ya. Yang penting tadi kita jangan lupa melek ya. Kalau kita tidur ya sudah selesai. Makanya dia menyarankan habis taraweh, mungkin ada yang kalau kami di keluarga biasaan kami setelah taraweh itu tadarus ya dengan anak-anak ya, tidur dulu. Kemudian nanti tengah malam kita bangun sampai subuh ya. Mudah-mudahan. Kalau saya secara pribadi betul-betul tergantung niat Ibu sekalian. Nggak bisa di doping pakai kopi, nggak. Saya mau kopi apa kayak kopi beneran, kopi apa. Pas minum tidak tidur, begitu selesai minum ngantuk lagi. Kalau kurang kesungguhan seperti itu ya. Jadi demikian yang saya bisa sampaikan. Bu, mohon maaf Prof Didin, boleh saya mengundang Bu Neneng, ini ada Ustazah di sini. Ya. Monggo silahkan Ibu. Bu Neneng guru saya ini. Yang tapi dia namanya saya, Masya Allah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak perlu Ibu Yudi udah cukup. Oh iya, tadi yang untuk Lailatul Qadar itu memang utamanya adalah setelah malam ya Bu Neneng, setelah tengah malam ya. Ada bunyi kayak gitu kan takut ya. Ya ini Ibu bayar towingnya. Udah cukup Ibu dengan Ibu saja. Itu udah benar banget udah. Oh alhamdulillah. Sangat representatif ya. Jazakallah khair. Jadi demikian Ibu sekalian, mari kita bersemangat untuk meraih Lailatul Qadar ya. Dan sebaiknya itu kita siapkan sebelumnya. Kan tadi ada surat Al-Qadar ya. Kita yang berikan, saya suatu saat mengikuti kajian begitu, bacalah ketika sholat witir itu adalah surat Al-Qadar. Dari siap witir itu kan 3 rakaat ya, atau 1 ya, minimal 1. Itu bacalah Al-Qadar. Kita setahun kita mohon pada Allah, masa iya sih Allah tuh sangat pemalu kalau tidak menerima tidak memberikan tidak mengabulkan permohonan hambanya, kecuali kalau Allah tahu tidak bagus pada saat itu tidak akan dikabulkan. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Dan mungkin tidak perlu malam ini Lailatul Qadar tanda-tandanya demikian, mungkin tidak ya. Ya udahlah kita serahkan pada Allah. Yang penting kita jaga pada 10 malam terakhir, kita usahakan kita jaga, kita melek dan kita melakukan kebaikan pada bulan Ramadan. Kalau kita dalam kondisi suci maka lebih leluasa. Tapi kalau tidak, maka tidak ada halangan untuk kita berzikir pada Allah. Tidak ada halangan, insya Allah. Ya semua insya Allah akan menjadi kebaikan untuk kita sekalian. Demikian yang saya bisa sampaikan, Afan. Bagaimana Ibu Mas Ayu, Ibu Tin, Ibu Eni Palupi? Cukup. Alhamdulillah. Ibu Eni ada di chatroom tuh. Dulu jadi banyak. Jazakallah khair Ustazah. Alhamdulillah. Nah, ini langsung aja Bu Eni, monggo. Sampun Hudin. Alhamdulillah. Bismillah, mudah-mudahan. Iya. Terima kasih penjelasannya Ibu Yudiwanti. Alhamdulillah. Iya. Mungkin ibu-ibu, ada Ibu Yana Sundayani, monggo, udah angkat tangan. Ada Ibu Dwi yang di chatroom, Bu. Lihat chatroom. Bu Dwi mungkin bisa dijawab dulu Bu Yudiwanti. Iya. Dia menanyakan Legowo Dwi Resihon ini Ibu ini ya Bu ya. Ibu apa maksudnya dalam doa Rasulullah, ya Allah selamatkan saya dari Ramadan dan selamatkan Ramadan dari saya. Wallahu alam Ibu ya, mungkin bisa jadi kan begini. Ramadan itu kan begitu banyak booster pahala kebaikan dan booster ampunan. Maksudnya mungkin ya menyelamatkan Ramadan dari saya adalah agar kita diselamatkan agar bisa mendapatkan
kebaikan yang Allah janjikan selama bulan Ramadan. Apakah demikian ya? Ini mohon maaf, ini saya ditanya malah balik bertanya karena mohon maaf saya juga belum pernah membaca apa yang Rasulullah sampaikan di sini. Selamatkan saya dari Ramadan dan selamatkan Ramadan dari saya. Demikian Bu Dwi, mohon maaf. Bu Dwi, apakah berkenan untuk langsung berkomunikasi? Ini Bapak ini. Oh, Bapak. Mohon maaf. Itu doanya Rasulullah gini. Allahumma salimni Ramadan wa salim Ramadhanili. Ya Allah, yang kedua wa salimhu mini mutaqabbalah. Itu ketika Rasulullah itu berdoa itu, ya Allah selamatkan saya dari Ramadan dan selamatkan Ramadan dari saya. Ini saya masih bingung. Ini artinya apakah salah satunya bahwa Ramadan itu memang bisa menyelamatkan kita? Betul. Karena begitu luar biasanya sesuatu yang luar biasa di Ramadan itu adalah pahala yang sangat luar biasa. Dan ketika kita bicara Ramadan, kembali ke niat. Tadi saya matur di Mesir itu ada ibu bapak saya matur di Mesir itu ada masjid yang setiap malam 2 juz. Masya Allah. Itu penghuninya bukan remaja, bukan. Di atas umur 65 tahun. Oh, Masya Allah. Ditanya bapak itu, Pak, Bapak di sini setiap tahun? Iya, Bapak kuat. Kalau panjenengan tanya sama saya kuat atau tidak, saya nggak kuat. Tapi ketika bicara tentang saya kuat dari mana? Dari keimanan saya. Maka di awal itu, ya ayyuhalladzina amanu, inilah yang menjadi bagian daripada kekuatan. Jadi tadi Ibu bilang masalah niat, ya niat itulah yang menjadikan kekuatan. Jadi kita masuk masjid, jangan bicara imamnya siapa, panjang-panjang nanti ya, ngono kok udah kuat. Tapi kalau kita masuk dengan bismillah, pasti kuat. Maka ibu-ibu juga pasti laut kotor bisa kita dapatkan. Itu Bu, salah satunya mungkin. Kalau Ramadan, selamatkan Ramadan dari saya, ya ini petasan itu juga tidak bisa menyelamatkan kita dari Ramadan. Orang-orang yang bermain petasan, kemudian berkelahi, itu tidak bisa menyelamatkan Ramadan dari kita. Jadi banyak orang merasa dirinya Ramadan itu ya biasa saja lah. Itu termasuk orang-orang yang tidak menyelamatkan dari kita. Maka petasan itu juga mubazir. Mereka tidak bisa melakukan apa yang kita lakukan dalam Ramadan. Ini salah satunya mungkin Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih penjelasannya Pak Dwi. Mohon maaf, kalau Bapak disangka Ibu, saya sering disangka Bapak. Dengan nama saya. Ya, matur nuwun, jazakallah. Masya Allah ya Ibu Yudanti. Ini ada Ibu Upi bertanya, Bu, siapa? Bu Yudi, apa ciri-ciri orang mendapatkan Lailatul Qadar? Oh, iya. Cirinya adalah sesudah Ramadan maka keimanannya semakin kuat. Kalau iman itu saya pribadi Ibu ya, tapi secara kasat mata yang akan dilihat adalah akhlaknya akan semakin baik. Karena tidak ada iman meter, tidak ada. Yang ada adalah yang kita bisa lihat adalah akhlak seseorang. Jadi bagaimana performa seseorang pas Ramadan itu kan mencerminkan apakah Ramadan itu berbekas pada dirinya. Nah, kalau tidak berbekas ya berarti ya karena tidak selalu seseorang untuk melakukan suatu ibadah itu kemudian berbekas seperti yang seharusnya yang Allah janjikan. Misalnya saja contohnya adalah sholat. Sholat itu kan Allah menjanjikan, Bismillahirrahmanirrahim, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan mencegah diri dari berbuat keji dan mungkar. Tapi ada orang yang sholat yang tidak seperti itu. Bukan sholatnya yang salah, tapi bagaimana melaksanakan, mendidikan sesuatu yang salah. Karena setiap ibadah itu ada aspek apakah sudah sah sehingga kewajiban kita gugur. Ada kalau boleh dicontreng begitu ya. Satu itu, ada yang kedua adalah nilainya. Kalau kita puasa pada bulan Ramadan sekarang ini siang hari, asal kita menjaga dari yang membatalkan, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kita udah contreng, sudah dapat puasanya. Tapi apakah ada nilainya? Belum tentu. Belum tentu. Tadi salah satunya Allah tidak memperhatikan seorang yang berpuasa tapi tidak menjaga lisannya, tetap mengumpat, tetap menggibah, tetap mencela. Mengumpat harus hati-hati, mengumpat itu bisa dengan cara yang halus. Misalnya kita udah siap untuk berangkat nih, tiba-tiba hujan, ya mana jadi berangkat saya dong hujan. Itu kan hujan itu adalah karunia Allah. Harusnya alhamdulillah hujan. Bukan nanti lebih susah ya itu. Nah, kan kita orang muslim beriman tuh aneh ya. Semakin susah untuk melakukan sesuatu tuh semakin senang karena semakin banyak kebaikan yang dia bisa dapatkan. Kalau kita semakin berusaha payah tuh kita juga semakin senang. Kan hanya orang-orang mereka yang mati syahid yang mencari ya berperang itu dengan sungguh-sungguh untuk mencari mati syahid.
Kalau memang belum saatnya ajalnya tidak akan mati syahid. Seorang Khalid bin Walid berapa kali berperang, berapa terluka, akhirnya meninggalnya di tempat tidur. Sementara sahabat yang lain ada yang baru pengantin baru, ya, bahkan belum sempat mandi junub, kemudian berangkat berperang, ternyata sampai pada ajal. Sehingga Rasulullah bersabda disiram, ya, dimandikan oleh malaikat jenazahnya, masya Allah. Seperti itu Ibu ya. Jadi insya Allah kita, dan memang kalau kriteria orang-orang yang tertarbiyah itu kan pertama adalah akidahnya itu salimah, lurus akidahnya. Ya. Karena Allah. Kita melakukan sesuatu adalah karena Allah. Ikhlas menjaga karena Allah. Dan yang kedua adalah ibadahnya itu soheh. Ibadah itu adalah kalau dalam rukun Islam berarti kita menjalankan 5 rukun Islam. Ya. Dari syahadat, kemudian kita sholatnya, bagaimana saumnya, bagaimana zakatnya, bagaimana hajinya, itu harus ada tuntunannya. Tidak boleh kita ngarang-ngarang. Kalau saya dari Jawa, dulu di Jawa itu puasa itu ada puasa putih, ada puasa ngebleng, ada puasa apa. Puasa neton. Puasa neton itu adalah puasa hari lahir dikaitkan dengan hitungan Jawa. Ibu saya dulu, beliau almarhumah itu bisa puasa seminggu itu. Senin Kamis Pahing saya, apalagi Bapak Jumat apa itu Bapak. Nggak ada contohnya. Jadi contohnya adalah puasa Senin Kemis, kemudian puasa 3 hari di tengah bulan, atau puasa sunnah yang lain ya. Tuh. Kemudian juga atau puasa Nabi Daud yang paling itu ya, paling berat karena 1 hari puasa 1 hari tidak. Ini tidak boleh di luar itu. Nah, kemudian selain itu adalah akhlaknya Madinah. Akhlaknya itu adalah bagaimana performanya ketika berinteraksi dengan orang lain, ketika berinteraksi dengan siapapun, termasuk dengan makhluk Allah yang lain juga harusnya baik. Itu yang kita bisa nilai. Nah, kalau yang 2 pertama itu tidak bisa, ya. Tapi bisa terlihat ya dari luar yang ketiga. Tapi jangan salah, ada akhlaknya orang yang kelihatan akhlaknya baik, ternyata dia imannya tidak betul, tidak benar. Orang munafik seperti itu Ibu sekalian. Orang munafik itu dia performanya bagus. Gembong munafik pada masa Rasul adalah Abdullah bin Ubay. Kurang apa dia? Performanya. Nah, ketika Rasulullah datang menawarkan untuk tinggal bersama di rumah Abdullah bin Ubay. Kalau sholat konon adalah di saf depan, di belakang Rasulullah. Tapi kan dia seorang munafik. Dan itu Rasul baru tahu ketika Allah beritahu. Dan memang kalau kita melihat itu ya di film Arisalah, sebelum Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah, Abdullah bin Ubay sudah menemui Abu Sufyan dengan rombongan. Ditanya oleh Abu Sufyan. Waktu itu kan sebelum Rasulullah hijrah itu kan memang sudah ada sahabat dari warga Madinah yang sudah menemui Rasulullah dan mereka menjadi berdakwah di sana untuk menyiapkan nanti Rasulullah hijrah ya. Karena kalau beliau ke Taif kan malah dilempari batu sampai berdarah, bahkan sampai malaikat sampai marah dan menawarkan mau ditimpakan tuh gunung pada mereka. Rasul tidak, karena mereka tidak tahu, mereka belum tahu, demikian dia bersabda. Nah, jadi pada saat itu ditanya oleh Abu Sufyan, kalau Muhammad jadi hijrah ke Madinah, apa yang akan kau lakukan? Apa kata Abdullah bin Ubay? Aku akan pura-pura mengikuti Muhammad sampai engkau datang dan mengalahkan mereka. Itu karakteristik orang munafik. Orang munafik itu apa yang performanya dengan apa yang dalam hati, dengan apa yang dikatakan itu tidak sesuai. Dan mereka tempatnya di kerak neraka. Insyaallah ya. Soalnya kita harus hati-hati ya. Jadi tanda-tandanya secara kasat mata adalah performa yang baik, tapi mari kita mohon pada Allah dalam menolong kita. Performa baik itu adalah memang karena akidah yang lurus dan karena ibadah yang sahih, bukan karena yang lain-lain. Demikian Ibu bisa saya sampaikan, bisa sampaikan Prof. Upi. Iya, terima kasih. Saya bisa memetik ada tadi yang mungkin Ibu Tin atau Ibu Mas Ayu bilang bahwa ibadah itu sulit. Sebetulnya itu ada suatu perkiraan kita bahwa Allah itu apa sangkamu ya. Jadi kalau kita bilang sulit ya akan itulah terjadi kesulitan. Makanya di sini kita harus berpikir positif, kemudian berbuat baik, mengerem emosi gitu ya, untuk diri saya sendiri nih terutamanya. Kemudian kalau puasa tadi untuk memperingati hari lahir Rasul karena hari Senin gitu, itu bagaimana? Emang nggak ada contohnya ya Bu Yudi ya? Memperingati hari, memang Rasul itu betulan kan beliau wafat dan lahir pada hari Senin ya Bu ya? Iya. Ya kita, menurut saya nih, mohon maaf kalau nanti ada yang tahu dan bisa mengoreksi. Menurut saya ya kita itu kan ittiba pada Rasul, kita mengikuti Rasul saja, niatnya itu saja. Jangan yang lain. Jadi kepada Rasul itu kita ittiba. Kalau kepada Allah kita menyembah.
pada Rasul itu kita ittiba, jangan yang lain. Ini salah satunya adalah kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar tentang mencium Hajar Aswad. Beliau sampai mengatakan, wahai Hajar Aswad, saya mencium kamu bukan karena ada fadilahnya mencium kamu, bukan. Tapi karena saya mengikuti Rasulullah. Kita ittiba pada Rasulullah. Rasulullah berikan contoh puasa-puasa yang lain, atau kan bisa jadi sahabat melakukan, Rasulullah tidak melarang, itu juga boleh kita ikuti. Takrir ya. Atau Rasulullah menyetujui pendapat sahabat itu juga bisa. Seperti itu, Ibu. Yeah. Dan bagi kita kan Masya Allah, kalau orang modern itu kan di awal-awal kan suara kita tidak dihargai. Ya, pada masa Islam, pada masa Sayyidina Umar itu demokrasi itu adalah apa kata Allah. Pada waktu itu dikisahkan para sahabat atau para tabi'in itu mulai sulit untuk menikahkan anaknya karena maharnya itu mahal. Sehingga Sayyidina Umar sebagai khalifah itu menetapkan maharnya maksimal sekian begitu. Tapi kemudian ada salah seorang sahabiah yang kemudian menyatakan, kenapa menetapkan sesuatu yang Rasul tidak mengatur gitu. Apa kata Sayyidina Umar? Umar salah dan perempuan itu benar. Akhirnya tidak jadilah. Jadi yang menjadi patokan adalah bagaimana ketentuan Allah dan Rasul. Demikian, Ibu. Iya, ini saya melihat tadi ada Bu Yana kok ngangkat tangan tapi terus hilang lagi. Bagaimana ini Bu Yana ini? Karena waktu juga berjalan terus, mungkin Bu Yudi juga udah lelah ya Bu ya puasa begini bicara terus gitu ya. Tidak Ibu, terima kasih sudah semuanya. Oh iya. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Jadi intinya ya Islam itu memang pertama rahmatan lil alamin, memuliakan perempuan dan keseimbangan hablum minallah dan hablum minanas itu ada pada Islam, sehingga kita sangat tidak setuju dengan adanya sifat orang munafik ya, ciri-cirinya seperti tadi Ibu Yudanti sampaikan. Jadi memang keseimbangan, cuman keseimbangan ini Bu Yudanti menurut saya itu ada titik kritis, titik baliknya. Di mana pada waktu muda mungkin kita masih banyak hablum minanas gitu ya Bu ya, kepentingan dunia. Tapi pada sampai titik balik itu Allah yang Maha Tahu. Itu membalikkan hati kita itu untuk lebih banyak ke hablum minallah. Karena mungkin atau urusan akhirat ya, kalau sudah beres urusan dunianya gitu ya. Nah, tentunya harus ada keseimbangan karena kita enggak tahu umur kita berapa. Kalau kita bilang masa muda ngejar dunia, taunya umur enggak ada, kita belum sempat memperhatikan urusan akhirat kita gitu ya. Jadi ini dalam tingkah laku atau dalam kita bergaul bersosialisasi sehari-hari memang seyogyanya keseimbangan hablum minallah dan hablum minanas ini dipegang selalu karena bekal kita untuk ke akhirat nanti ya dari ujian-ujian hablum minanas ini. Prof. Imam, ya tadi kita mohon tidak memisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Jadi ketika Ibu membuat proposal untuk mengajukan reka misalnya, itu juga bisa menjadi urusan akhirat selama kita kerjakan dengan cara yang baik. Tidak ada unsur-unsur yang katakan kebohongan di situ. Bu Yudiwanti di unmute. Oh iya, ya, kayaknya host yang meng-unmute semua ya. Baik, ya jadi mohon tidak memisahkan, Bro. Ya, jadi Rasulullah itu pada usia 60, kayak sekarang ini kan kita kan merasa umur segini mah sudah waktunya ngomong cucu. Beliau itu perang. Beliau itu waktu Makkah itu pada usia Rasulullah pada usia 61,5, 60 tahun dari Madinah sampai ke Mekah. Ya, dan itu kan belum ada kendaraan, pakai onta. Pada usia sebegitunya. Jadi sebetulnya tidak ada halangan. Dan kita juga tidak perlu tadi ya, selama kita itu mengiringi aktivitas dalam tanda petik dunia, kita katakan kita ngajar. Kalau ngajar ya mari kita ikuti ketentuan apa yang sudah Allah sampaikan. Misalnya saja apalagi online sekarang, mohon tidak mengajar nabrak waktu sholat.
Ya, di ketika masuk waktu azan, berhentilah kita untuk sholat karena itulah panggilan yang utama. Kemudian pada saat kita berinteraksi dengan mahasiswa kita jaga akhlak yang baik. Dan kita bersyukur Ibu sekalian, ini para dosen yang masih aktif ya. Kan kita itu kan diberikan fasilitas ya dalam surat Al-Asr, surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal ladzina amanu wa amilus sholihat sabati. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Semua orang itu merugi demi waktu sampai akhir zaman, kecuali orang yang pertama adalah beriman. Kedua beramal soleh, itu dimensi pribadi. Iman dimensi sangat pribadi, amal soleh kaitannya dengan orang lain. Yang ketiga adalah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu adalah berdakwah. Nah kita nih Bu sekalian sebagai dosen itu dikasih fasilitas untuk berdakwah pada anak-anak kita, mahasiswa kita. Itu PR kita. Kan di perguruan tinggi itu kan dari 154 SKS-nya 3 saja SKS pendidikan agama. Padahal itu akan mewarnai 131 yang lain, 161 yang lain. Dan akan jadi bekal ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita punya ini otoritas ketika di kelas menyampaikan yang baik-baik. Itu guru mereka ketika mereka salah, itu otoritas kita, mereka punya kewajiban untuk mendengarkan. Nah, mari kita manfaatkan ya, semoga ini menjadi sarana kita untuk berbuat kebaikan ya, kepada generasi ini, kepada umat. Demikian Ibu. Jadi mohon mudah mencari dunia dan akhirat itu satu jalan selama niat kita luruskan. Demikian. Mohon maaf. Ya, terima kasih pengingatnya Ibu Yudiwanti. Kalau memang sudah tidak ada yang didiskusikan lagi, di chatting juga saya cek sudah tidak ada lagi. Mungkin ya ada waktu bertemu, ada waktu berpisah ya. Selanjutnya sebagai ucapan terima kasih, mohon berkenan Ibu Ustazah Yudiwanti menerima sertifikat yang akan disampaikan oleh Ketua 1 DPK IPB kepada Ibu Ila Saila. Kami sampaikan waktunya. Monggo. Ya, Ibu Yudi, terima kasih atas segala tausiahnya dan juga pengingatnya ya kepada kita. Tadi ada koreksi-koreksi kecil yang memang selalu kita ucapkan, yang mungkin jadi doa ya akhirnya, dan kita tidak sadar dengan hal tersebut. Terima kasih. Putri, ada sertifikatnya Put, mohon ditayangkan. Baik, ini adalah sertifikat untuk Ibu Yudi kepada Ibu Dr. Insinyur Yudiwanti Wahyu WKMS. Eka ya harusnya ya, Eka harusnya. Ya, Eka MS. Mohon diterima Ibu. Ya, Insya Allah. Terima kasih banyak. Koreksi namanya. Ya, Insya Allah. Nanti diganti. Saya juga terima kasih kesempatannya nih sekalian Prof. Aida. Terima kasih Insya Allah. Ini tanggalnya juga Bu Ailah 23 Maret. 23 April. Ini mohon maaf, saya juga tukang kopas sampai lupa tidak memperbaiki. Saya mohon maaf untuk hal yang tidak berkenan yang saya sampaikan. Alhamdulillah semuanya kemudian dari Allah. Demikian Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih. Sekali lagi kepada Ustazah Ibu Yudiwanti, kami mengaturkan banyak terima kasih. Semoga Ibu senantiasa sehat dan bahagia bersama keluarga. Amin, amin ya. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada beberapa sertifikat yang secara simbolis akan disampaikan kepada wakil peserta dan kepada para panitia. Kepada Ibu Ilah lagi, mohon kesediaannya memberikan sertifikat virtual ini, kemudian nanti bisa langsung dilanjutkan oleh Prof. Aida untuk menutup acara ini. Enggak, silahkan Ibu Putri, ada bisa di-sharing? Ya, mungkin ini masih yang nanti diganti. Mohon diterima untuk Ibu Iman Rahayu. Oh, terima kasih. Sebagai moderator sekaligus juga PIC. Ya, terima kasih.
Itu aja Bu, udah selesai, tidak ada lagi sertifikat yang lain. Ditutup aja Bu Iman. Yang peserta nggak ada. Nggak ada wakil peserta pertama ya. Waida, kamu mau menutup? Ya langsung ditutup aja sama Bu Iman nggak apa-apa. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin, seluruh rangkaian acara telah selesai. Kami atas nama seluruh panitia mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya pada tausiah pengajian Ramadan DPK IPB tahun 2022. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Mari kita bersama mengakhiri acara ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Atas perkenannya kami melaksanakan acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.